Berani bilang puisi dan lagu itu karyamu, bahkan berani bilang dirimu mengambil alih kesalahan Jingyo. Adik Jingyo begitu baik, tapi kau ingin menghancurkannya. Pergi, keluarlah dari keluarga Shen. Kau serigala berbulu domba, narapidana. Membohongi kami dengan kanker, mati saja. Kakak, aku tidak mengincar kekayaan keluarga Shen. Aku hanya punya 3 bulan lagi. Aku hanya ingin ibu dan kakak tahu. Dulu membawaku kembali. Bukanlah kesalahan. Kakak, aku tahu aku anak angkat, aku tidak bersaing. Aku bisa memberikan semua prestasimu padamu, brengsek. Kau mati di luar saja, kenapa harus kembali? Jingzhou. Kakak, meski kau membunuhku, aku tidak bisa membiarkan orang luar bilang. Puisi dan lagu kakak-kakakku ditulis oleh seorang kriminal. Akan menghancurkan kakak-kakakku. Bangsat kecil, kau ingin membunuh adikmu, kau pantas mati. Adik Jingyo bahkan tidak bersaing denganmu. Tapi kau masih ingin menyakitinya, bahkan menyakiti kita semua. Kakak, dulu kau yang membawaku kembali, pasti kau tidak berpikir begitu kan? Orang yang paling kusyukuri adalah adik kandungku satu-satunya. Shen Jingyo sang Raja Langit. Jika bukan karena aku, dia pasti akan menjadi bintang paling cemerlang. Adik satu-satunya. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah membawamu kembali ke keluarga Shen. Menyesal. Hahaha. Menyesal. Aku salah. Hidupku akhirnya salah arah. Jika bisa kembali, aku. Keluarlah dari keluarga Shen, aku tidak punya anak kriminal sepertimu. Kau serigala berbulu domba narapidana. Hal yang paling kusesali adalah membawamu kembali ke keluarga Shen. Kakak, baju yang kakak berikan padamu, aku kembalikan. Aku tidak akan bersaing denganmu lagi. Selamatkan aku, selamatkan aku. Shen Jingyo, selamatkanmu. Ya, kakak. Aku benar-benar tidak sengaja, orang itu tiba-tiba muncul, aku baru menabraknya, aku. Selamatkan aku akan sujud padamu, selamatkan aku. Kakak, selamatkan aku. Aku terlahir kembali 3 tahun yang lalu. Shen Jingyo ngebut setelah minum. Kabur setelah kecelakaan, tahun itu aku yang menanggung dosanya. Kak, asal kau mengaku kalau mobil itu yang kau kemudikan, mereka tidak akan menyelidiki lagi. Ini bisa membuatku masuk penjara. Kabur setelah menyebabkan kecelakaan besar, minimal dihukum 3 tahun. Kak, aku mohon tolong aku. Ini puisi dan lirik yang kau tulis untuk kakak pertama dan kedua. Aku tidak mau lagi, aku akan mengaku pada kakak pertama, kedua, dan ketiga. 2 tahun ini, aku yang mengambil karyamu. Bukankah kau paling ingin mendapatkan pengakuan dari ketiga kakakmu? Ini. 2 tahun ini, semua yang aku ambil darimu sudah kuberikan pada mereka. Kalau aku masuk penjara, semua milik mereka akan menjadi milik seorang kriminal. Masa depan mereka akan hancur total. Kalau kau tidak menanggung dosaku, aku akan pergi ke kakak pertama. Kalau kakak pertama tidak menanggung dosaku, aku akan bilang kalau ketiga kakak yang menyuruhku kabur. Kau terlalu licik. Ya, aku memang licik. Aku hanya anak angkat, mereka bukan saudara kandungku. Kau juga tidak ingin melihat ketiga kakakmu hancur, kan? Kalau kau mau menanggung dosaku, aku jamin 3 tahun lagi. Setelah kau keluar, kau akan mendapatkan semua yang seharusnya menjadi milikmu. Mendapatkan pengakuan dari ketiga kakakmu. Shen Zhong, kau tidak menyelamatkanku. Aku akan pergi ke kakak pertama, aku akan membuat kakak pertama menanggung dosaku. Kalau kakak pertama tidak menanggung dosaku, aku akan bilang kalau ketiga kakak yang menyuruhku kabur. Terlahir kembali. Aku benar-benar terlahir kembali. Hahaha. Kau hina.
Aku memang hina, mereka bukan saudara kandungku. Aku hanya anak angkat, kau juga tidak ingin melihat saudara kandungmu hancur kan? Kau yakin aku akan menanggung dosamu? Kakak baikku, sejak lagu pertama yang kau ciptakan diambil darimu, aku sudah yakin padamu. Orang sepertimu yang berasal dari panti asuhan, rendah diri dan sensitif, merindukan kasih sayang, untuk kakak-kakakmu, kau bahkan rela mati. Ya, untuk ketiga kakak itu, aku bahkan rela mengorbankan nyawaku. Berani bilang puisi dan lagu itu karyamu, bahkan berani bilang menanggung dosa untuk adik Jingyo. Ah, kamu ini pengkhianat, narapidana yang menipu kami dengan penyakit kanker. Mati saja kau. Orang yang paling aku syukuri adalah adik kandungku satu-satunya, Raja Shen Jingyo. Jika bukan karena aku, dia pasti akan menjadi bintang yang paling bersinar. Shenshong, aku sarankan kamu menyerahkan semua puisi, lagu, dan rencana bisnismu kepadaku. Dengan begitu, aku bisa membantumu merawat saudari-saudarimu dan mewarisi keluarga Shen. Shen Jingyo, dulu. Kamu pasti akan memilih, tapi sekarang. Sekarang bagaimana? Kamu berani memukulku? Itu adalah saudari-saudari yang paling kamu cintai. Kamu. Aku sudah mati sekali, sekarang aku tidak takut ancaman siapapun. Aku Shensong, hanya hidup untuk diriku sendiri. Kamu berani memukulku, kamu binatang. Binatang. Berhenti, berani mengganggu Jingyo. Jingzhou. Aduh, tidak kena anak kandung, malah kena anak angkat. Pasti sakit sekali, Bu. Kamu terlalu kejam. Kamu, anak durhaka, Jingyo. Beijing Gan. Kenapa kamu menghindar? Kamu tahu tidak, dengan menghindar ini, Jingzhou terluka parah. Apa yang kamu inginkan? Lalu kenapa kamu menghindar? Kakak kedua yang baik? Aku menghindar, kamu bisa bandingkan dengan aku? Orang sampah yang tidak diinginkan sejak kecil. Bisa bandingkan dengan Jingyo yang berbakat seperti ini? Hari ini aku akan membuatmu tahu. Apa itu sopan santun? Ah. Kamu berani memukulku. Memukulmu kenapa? Memukul wajah itu sopan santun. Kamu yang mengajarkannya, kakak kedua? Berani-beraninya, kamu benar-benar berani. Shensong, kamu ini pengkhianat. Kakak kedua kamu hanya mengajarimu sedikit, kamu berani memukulnya? Aturan dan sopan santun yang kami ajarkan padamu, semuanya diberikan kepada anjing. Ah. Kamu. Aku memang tidak punya sopan santun. Aku memang tidak punya aturan. Dua hal yang kamu sebutkan tadi, memang diberikan kepada anjing. Kamu ini anak durhaka. Kamu ingin membuatku marah? Aku nggak anggap kamu anak lagi. Pergi sana. Pergi dari keluarga Shen. Baiklah. Tante. Tante, kamu. Kak, kamu nggak boleh pergi. Jingzhou, biarkan dia pergi. Dasar anak berengan. Bikin kamu luka parah gini. Suruh dia pergi dari keluarga Shen. Bu, kakakku nggak boleh pergi. Kakakku kabur dari kecelakaan. Dia mau nyuruh aku yang nanggung dosa. Kalau dia pergi, aku bakal ditangkap dan dipenjara. APA? Shensong kabur dari kecelakaan, suruh kamu yang nanggung? Dasar edan. Sudah kuduga. Orang gagal kayak kamu cuma bikin onar di keluarga Shen. Suara polisi di luar itu mau nangkep kamu ya? Kamu marah karena Jingyo nggak mau nanggung dosa buat kamu, kan? Bukan nggak mau bantu kakak, cuma aku takut. Aku takut kalau ditangkap, nggak ada yang bantu kakak perempuan 1, 2, 3. Nulis puisi, nulis lagu, nulis proposal bisnis. WK. Bagus, Shen Jingyo. Jago banget aktingnya. Jago balik tuduh. Kira polisi bakal dengar omong kosongmu? Bodoh. Berdiri. Xing,
Cepat cari inspektur. Tank HPSI Brengan ini. Pak Inspektur, pelariannya dia. Halo, saya Jiang Cheng, Ketua Regu Lalu Lintas 3. Sedang mengejar pelaku kabur dari kecelakaan. Mohon kooperatif. Cepat tangkap dia. Tanya, plat nomor Jiang AW8888, mobilmu? Aku ngebut cepat banget, tempat balapnya nggak ada CCTV. Asalkan aku bersikeras itu Shen Song. Nggak ada yang bisa buktikan aku. Betul, mobil kami dipakai si Brengan ini. Diam-diam buat bikin onar. Tadi malam jam 10.20, kamu balap di jalan Jiangshan. Nabrak pejalan kaki, bikin banyak patah tulang. Lalu kabur. Benar tidak? Gak benar. Yang kabur dari kecelakaan Shen Jingyou. Bukan aku. Pak Inspektur, saya bisa buktikan pelariannya dia. Saya juga bisa buktikan dia yang fitnah adik Jinyo. Saya juga buktikan anak saya di rumah teras yang kabur. Ya dia. Kak, sekarang keluarga sudah pada buktikan. Kamu jangan terus-terusan salah, cepatlah menyerahkan diri. Berusahalah untuk mendapatkan perlakuan yang ringan. Suara anjing saja bisa jadi bukti, aku juga bisa jadi saksi. Kamu yang lari dari tempat kejadian. Kapten, bukankah kalian punya CCTV? Cek CCTV. Kakak, lebih baik kamu cepat mengaku. Kalau masalahnya jadi besar, kakak-kakak akan malu. Apa yang terjadi? Kenapa inspektur ada di sini? Kakak, ini semua kesalahan Shen Song yang lari dari tempat kejadian. Dia juga memfitnah Jinyo. Menurut Jingzhou menenggang kesalahannya. Lari dari tempat kejadian. Shenzong memfitnah Jinyo. Tidak mungkin, aku percaya pada adik-adikku. Mereka pasti tidak akan lari dari tempat kejadian. Nona Shen, bukan hanya percaya saja. Semua harus ada buktinya, mari kita kumpulkan. Semua CCTV di persimpangan tempat kejadian, ya. Kalian lihat, CCTV memang merekam kendaraan pelaku. Tapi karena kendaraan pelaku terlalu cepat, wajah pengemudinya terlalu kabur. Sama sekali tidak jelas. Siapa yang mengemudi? Xiaozong, Jingyou. Kalian berdua jujur saja, siapa yang mengemudi? Kakak. Kamu memandangku seperti itu, seolah sudah yakin itu aku. Aku. Kamu, Shenzong. Jinyo dari kecil. Aku yang melihatnya tumbuh, tahu aturan dan sopan santun. Bagaimana mungkin dia lari dari tempat kejadian? Kalau tidak ada yang mau mengaku, maka semua akan dibawa untuk diselidiki. Bawa mereka, jangan-jangan. Kakak, mama, tolong aku, tolong aku. Tunggu. Aku bisa membuktikan. Siapa yang mengemudi? Buktikan. Kakak, di kehidupan ini. Kamu akan memilih bagaimana membuktikannya? Xiaozong. Maaf. Aku tidak bisa membantumu dengan menyakiti Jinyo. Kalian berdua adalah adikku, tapi tenang saja. Berapa lama pun kamu di penjara, setelah kamu keluar, kakak akan berlipat ganda baik padamu, oke? Benarkah, kakak? Kamu begitu yakin bahwa yang akan dipenjara adalah aku? Shenzong, kamu jangan berdalih lagi. Jas hujan yang dipakai sopir itu adalah yang aku berikan kepada Shenzong pada hari ulang tahunnya yang ke-20. Jadi, pelaku yang kabur setelah menabrak adalah Shenzong. Shen Nanfei, kamu hanya berdasarkan satu baju. Langsung menyimpulkan aku pelakunya? Shenzong, kamu jangan berdalih lagi. Meskipun CCTV tidak jelas wajahnya, tapi baju itu adalah baju yang aku berikan padamu. Kamu benar-benar mengecewakanku. Ya. Sangat kecewa. Shenzong, ini karena kakak tidak mendidikmu dengan baik. Kamu harus memperbaiki diri di penjara. Kakak tidak akan menyerah padamu. Oke, Xiaozong. Tidak perlu. Saudara ini. Dari bekas rem di TKP, menurutmu pemilik mobil adalah orang seperti apa? Mobil pelaku, kecepatannya minimal 180, dan di jalan. Melakukan beberapa manuver sulit, setelah menabrak. Berputar 180 derajat, melintir ke samping. Lalu langsung kabur. Aku yakin dia pasti seorang pembalap profesional.
Kalau tidak salah ingat, Shen Jingyo sebelum debut adalah seorang pembalap. Jingyo pembalap, lalu kenapa? Dia sangat baik, hanya kamu, anak durhaka yang tidak dididik sejak kecil, yang bisa mengemudi secepat itu, menabrak orang, lalu langsung kabur. Benar, Jingyo aku lihat tumbuh besar. Dia rendah hati, bertindak hati-hati, sopan dan bijaksana. Masa mungkin kabur setelah menabrak Shenzong? Kenapa kamu terus-terusan memfitnahnya? Xiaozong, kakak membawamu pulang selama 5 tahun. Mengajarkanmu tata krama selama 5 tahun, kenapa kamu menjadi seperti sekarang, penuh kebohongan, pikiran jahat. Aku penuh kebohongan, pikiran jahat. Kakak dan ibuku sendiri. Kalian tidak tahu kalau aku tidak punya SIM? Kamu tidak punya SIM? Mana mungkin? Shen Nanfei. Selama 5 tahun ini, satu-satunya kali aku menyentuh mobil adalah saat kamu memberikan mobil kepada Shen Jingyo itu. Kamu bilang aku kotor. Kamu lupa? Kotor. Kakak, benar-benar mau memberikan mobil ini kepadaku? Iya, Sangat cantik. sudah, Xiaozong, jangan sampai mobilnya kotor. Ayo kita jalan-jalan. Aku tidak tahu. Xiaozong bahkan belum pernah menyentuh mobil beberapa kali. Apalagi punya SIM. Apakah pelaku yang kabur? Benar-benar Jingyo? Apakah aku salah menyalahkan Xiaozong? Kakak, bukan aku. Mungkinkah kakak yang tidak punya SIM yang mengemudi? Orang yang memakai baju itu. Jelas-jelas dia. Shen Nanfei, bagaimana bisa? Tidak percaya pada adikmu sendiri? Dia anak yang baik. Bagaimana mungkin dia kabur setelah kecelakaan? Benar, Shenzong itu hanya penuh kebohongan. Tidak berpendidikan, bagaimana bisa kamu percaya pada orang seperti itu? Dan tidak percaya pada Jingyo? Xiaozong, maafkan aku. Kakak tidak memberimu mobil, itu salah kakak. Tapi baju itu, aku yang memberikannya padamu. Kamu mengemudikan pasim, bukan? Hanya untuk mengekspresikan ketidakpuasanmu karena aku tidak memberimu mobil. Ketidakpuasan. Aku masih berani tidak puas? Kamu tahu tidak, sejak hari pertama baju itu diberikan padaku, dia langsung merebutnya. Di mata kalian, aku selalu orang yang penuh kebohongan. Anak yang tidak berpendidikan, semua kesalahan adalah milikku. Semua dosa harus aku tanggung, tidak peduli apa yang aku katakan atau lakukan. Kalian tidak percaya. Prasangka kalian terhadapku setinggi langit, sedalam laut. Tapi, kamu bilang Jingyo merebut bajumu. Hal yang begitu kekanak-kanakan, bagaimana aku bisa percaya? Sudah. Departemen teknis sudah menemukan semua jejak mobil yang terlibat kecelakaan. Rekaman CCTV di persimpangan sebelumnya sudah ditemukan. Xiao Liu, tangani ini. Tidak perlu diperiksa lagi. Aku yang melakukannya. Jika memang harus ada yang masuk penjara, lebih baik aku saja. Shenzong, kamu benar-benar membiarkan Jingyo menanggung kesalahanmu? Kamu masih tidak mau mengaku, bagaimana aku bisa punya adik seperti kamu? Tidak bertanggung jawab. Shenzong, aku sangat kecewa padamu. Jingyo, kamu tidak perlu menanggung kesalahan untuknya. Kakak tidak akan membiarkanmu merasakan sedikit pun kesedihan hari ini. Aku pasti akan membuatnya menerima hukuman yang seharusnya. Baru dia akan menyesal. Cari tahu untukku. Kakak, Jingyo, tidak perlu bicara lagi hari ini. Pasti akan menyelidiki hal ini sampai jelas dan terang. Harus membuat Shenzong dihukum, selidiki. Selidiki saja, temukan kebenaran, semoga kalian tidak menangis. ini mobilnya bergerak dari selatan ke utara. Ini juga tidak jelas. Putar ulang gambar tadi. Perlambat 10 kali. Ini gambarnya, pos. Perbesar untukku, lihat jelas siapa ini. Shenzong, pasti Shenzong. Shenzong, bukti akan segera jelas. Apalagi yang mau kamu katakan? Lanjutkan lihat hasilnya, sebelum hasilnya keluar. Bicara apapun masih terlalu awal. Hasilnya adalah kamu akan dimasukkan ke penjara. Apakah kamu tidak punya sedikit pun rasa menyesal? Kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Kecewa. Lihat dulu siapa di atas sana, baru kecewa.
Jingzhou. Kenapa bisa Jinyo? Salah. Ini pasti salah. Kenapa Jinyo? Kenapa bukan Shenhong, si brengsek ini? Ternyata, mereka hanya mau percaya pada kebenaran yang mereka anggap benar. Untuk Shen Jingyo, mereka akan mengorbankan siapapun, dan di kehidupan sebelumnya. Aku seperti orang bodoh, memberikan segalanya untuk mereka. Kakak, aku tidak mau masuk penjara. Kalau aku masuk penjara, siapa yang akan menulis puisi, lagu, dan rencana bisnis untuk kalian? Shen Jingyo, karya-karyamu itu. Benarkah kamu yang menciptakannya? Mana yang bukan kamu ambil dari aku? Dengan ancaman, merampasnya dariku. Shenhong, kamu sekarang tidak hanya membuat Jinyo masuk penjara, tapi juga ingin merampas karyanya. Shenhong, rencana bisnis yang Jinyo tulis untukku belum selesai. Naskah yang dia tulis untuk kakak akan segera membuat kakak menjadi pembawa acara terbaik. Karyanya sendiri juga sedang menuju menjadi raja. Di keluarga ini hanya kamu yang paling tidak berguna. Kenapa kamu tidak menggantikannya untuk menanggung kesalahan? Karena aku bukan ayahnya. Kamu, Kalian bicara begitu mulia, kenapa kalian tidak menggantikannya untuk menanggung kesalahan? Siapa di antara kalian yang mau? Kamu atau kamu? Bukti sudah jelas, Shen Jingyo. Kamu diduga melakukan kecelakaan dan kabur. Saya mewakili tim ketiga Jiang Cheng. Secara resmi menangkapmu. Bawa pergi, kakak. Semua ini kulakukan untukmu. Aku ingin merayakanmu. Mendapatkan penghargaan pembawa acara terbaik. Itulah kenapa aku ngebut pulang. Tunggu sebentar. Kapten Lee, aku ingin menghubungi keluarga korban. Aku bersedia membayar segala harga untuk mendapatkan maaf mereka. Kakak, aku takut. Xiaozong, jangan takut. Kamu masuk penjara. Introspeksi diri dengan baik, kakak akan menunggumu keluar. Ibu. Kakak. asalkan Jinyo tidak masuk penjara. Keluarga Shen bersedia menerima segala syarat. Benar, aku akan segera menghubungi ayah kita. Mengumpulkan semua dana. Seharusnya aku sadar, meskipun kakak benar-benar peduli padaku. Tapi antara aku dan Shen Jingyo, dia tetap akan memilih yang lain. Menurut laporan, korban saat ini tidak dalam bahaya. Jika kalian bersedia berdamai, dia masih punya kesempatan. Tapi jika tidak, kami akan segera menangkapnya. Xiao Kuo, Xiao Li, ayo pergi. Jingzhou, Tenang, berapapun biayanya, kakak pasti tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Bagus, sungguh persaudaraan yang erat. Aku berharap keluarga kalian selalu bahagia. Kamu berhenti, Xiaozong. Kamu mau kemana? Tidakkah kamu merasa aku sangat tidak dibutuhkan di keluarga ini, adik? Kalian punya Shen Jingyo. Satu orang sudah cukup, aku. Bahkan tidak lebih baik dari anjing. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Kamu dan Jingyo, sama-sama adikku. Aku memperlakukan kalian berdua sama. Shen Nanfei. Tidakkah kamu merasa ucapanmu sangat menjijikan? Sama. Kamu pikirkan baik-baik saat aku akan ditangkap. Untuk masuk penjara, apa yang kamu katakan? Saat Shen Jingyo akan ditangkap, apa yang kamu lakukan? Berapa lama pun kau di penjara, begitu keluar, kakak akan jaga kau 2 kali lipat lebih baik, oke? Biar habis berapapun uangnya, kakak pasti takkan biarkan kau masuk penjara. Aku cuma, waktu itu, aku juga takkan biarkan kau masuk penjara. Cukup, Shen Nanfei. Dulu kupikir kau beda dari mereka. Mereka jahat polos. Tapi kau lebih munafik dan menjijikan. Mulai hari ini, hubunganku denganmu dan keluarga Shen putus total. Coba ulangi. Aku bilang, aku putus hubungan denganmu dan keluarga Shen. Aku akan ambil kembali semua yang kalian rampas dariku. Bilang lagi. Putus total. Bilang lagi, kau. Shen Nanfei. Tamparan pertama, untuk bayar budi saat kau menolongku dulu. Tamparan kedua, karena selama ini kau tak pernah sakiti aku, kutahan. Tamparan ketiga, anggap balas perhatianmu yang sedikit itu. Takkan ku permasalahkan. Tamparan-tamparan berikutnya, sebagai pemutus ikatan kita selama ini. Sekarang ikatan pupus, kekerabatan putus. Dasar apalagi kau mau hukum aku? Xiaozong, kau benar-benar mau putus hubungan dengan kami? Mau putus ikatan keluarga? Apakah selama ini perasaanmu pada kami sama sekali tidak tulus? Iya, kami salah menuduh, tapi itu semua demi kebaikanmu.
Kakak cuma takut kau salah jalan. Lagi-lagi demi kebaikanku. Saat aku dituduh sebagai buron pelarian, yang kudengar hanya makian kalian. Setiap makian itu seperti pisau tajam yang siap mengulitiku hingga bersih untuk diberi ke anjing. Kalian jadikan aku kambing hitam. Itu juga disebut demi kebaikanku? Sungguh menggelikan. Memang iya. Siapa suruh aku anak yatim piatu yang tumbuh di panti asuhan? Sampah tak berpendidikan. Prasangka kalian seperti gunung raksasa yang menghancurkan tulang punggungku. Tapi siapa yang mau dengar rintihan sampah sepertiku? Kalian tahu tidak? Tahun itu di musim dingin, aku berlutut di persimpangan jalan meminta-minta, mengais tempat sampah. 10 jari tanganku semua bengkak dan bernanah karena radang dingin. Aku baru tidak mati kelaparan. Mama, kamu yang bilang jadi orang harus punya sopan santun, harus punya aturan. Tapi kamu sama sekali tidak tahu. Aku hanya bisa lebih ganas dari anjing liar. Aku baru bisa merebut makanan dari mulut mereka. Dan kalian hanya bisa berdiri di atas moral tinggi menyalahkanku. Aku bahkan tidak tahu. Shenzong dulu menderita seperti ini. Shen Nanfei. Kamu, aku kembali ke keluarga Shen. Kamu memperlakukan aku seperti adik kandung, membuatku hidup percaya diri dan bermartabat. Aku percaya. Aku seperti orang yang tenggelam, memegang jerami penyelamat terakhir. Aku tinggal di ruang bawah tanah keluarga Shen selama 5 tahun. Debu di dalam dan luar, atas dan bawah keluarga Shen. Aku membersihkannya selama 5 tahun. Ketika keluarga Shen hidup mewah. Aku bersembunyi di ruang bawah tanah, makan sisa-sisa makanan. Karena jika aku menyentuh makanan enak kalian, kalian akan bilang aku sombong. Bilang aku orang miskin berlagak kaya, harus menahan diri. Aku tidak terima. Aku gila-gilaan membaca, menulis lagu. Aku menulis rencana bisnis, hanya untuk membuktikan bahwa aku sama dengan kalian. Tapi akhirnya aku tetap salah. Kalian membiarkan binatang ini mencuri hasil kerjaku. Gunung prasangka ini. Aku gali selama 5 tahun. Lebih dari 1000 hari malam, aku tetap tidak bisa menggali keluar. Mata kalian yang memandang rendah padaku. Xiao Zong. Aku, kita. Kalian tidak percaya, kalian bisa seperti sekarang ini, semua karena aku? Kalian tidak percaya. Puisi, lagu, film, rencana bisnis kalian. Semua aku yang menulis. Baiklah. Aku akan di tempat kalian paling ahli. Menginjak kalian. Semua di bawah kakiku.
Kamu bisa menggalakkan Shen Nanfei. Bercanda, dia itu penyiar emas yang menguasai puisi dan suara. Semua bakatnya sudah penuh. Tidak mencoba bagaimana bisa tahu. Lagi pula kalian juga. Hampir bangkrut. Kamu. Menteri, bagaimana kalau kita coba? Siapa tahu berhasil. Omong kosong. Siapa yang mati? Hanya karena dia. Nama saja tidak tahu. Kemampuan apa yang dia punya, kamu juga tidak tahu. Kenapa? Bisa mengalahkan Shen Nanfei? Hanya dengan ini, rahasia Feng Shui 16 kata. Nanfei, Menteri memintamu untuk memberikan yang terbaik hari ini. Pastikan untuk benar-benar menekan stasiun radio 1024. Selesaikan akuisisi mereka. Diterima. Selamat mendengarkan suara Dacia. Saya Shen Nanfei. Sebenarnya, kebahagiaan yang kita kejar sepanjang hidup kita tidak ada di masa lalu. Tidak ada di masa depan, tapi di saat ini, makanan di piring, pemandangan di mata. Orang di samping kita. Pemandangan di mata, makanan di piring, orang di samping kita, 3 kali makan, 4 musim. Keluarga duduk santai, sehat dan bahagia, lampu yang hangat. Shen Nanfei. Saat saya menulis ini, saya tidak pernah menyangka. Kalian sama sekali tidak menganggap saya sebagai keluarga. Gila, haha. Saya benar-benar gila. Saya bahkan percaya pada seorang amatir di prime time malam untuk menyiarkan apa? 1001 malam. Ini adalah slot terakhir 1024 yang masih memiliki rating. Jika ada kesalahan, saya akan menunggu untuk dipecat langsung oleh CEO. Menteri, mati cepat atau lambat, sama saja. Lebih baik bertarung dengan Shen Nanfei. Bertarung. Bahkan jika siarannya menjadi sampah, itu masih bisa mengganggu suara Dacia di slot yang sama. Haha, setelah hari ini, seluruh stasiun radio tidak akan ada lagi. Boleh juga mengganggu mereka sedikit. Baiklah, ayo mulai. Halo semua, ini adalah stasiun radio 1024 Jiangcheng. 1001 malam, setiap malam satu cerita. Saya teman baru kalian, Shen Zong. Cerita yang akan saya sampaikan adalah kisah nyata. Pertama, saya ingin memberitahu kalian, merampok makam bukanlah pesta makan. Bukan juga melukis atau menulis, tapi sebuah teknik yang merusak. Teknik. Stasiun radio sampah ini ganti pembawa acara 1001 malam merampok makam. Lebih tidak ada yang mendengarkan. Cerita ini dimulai dari sebuah fragmen rahasia Feng Shui 16 kata. Saat kakek saya masih muda, dia menghabiskan harta. Makan, minum, judi, merokok, 5 racun lengkap, dan menipu uang di mana-mana. Hingga semua orang menganggapnya sebagai pengemis busuk. Tidak bisa diusir, kakek saya menipu paman buyut saya. Bilang ingin menikah, baru bisa menipu. 20 keping uang perak, tapi dia hanya untuk menyelesaikan tugas. Lalu mencari patung kertas wanita, lalu melukis alis, mata, dan hidung dengan cat air. Dilihat dari jauh, terlihat seperti orang hidup. Wow. 20 keping uang perak. Membeli istri kertas, hei, lumayan menarik. Kakek buyut sangat ingin melihat istri baru yang dinikahi kakek saya. Kakek saya berusaha keras untuk menghalanginya, semakin dia menghalangi. Semakin terlihat ada yang tidak beres, kakek buyut semakin curiga. Akhirnya, mereka pun bertengkar, tepat pada saat itu. Tirai kamar dalam terbuka. Tiba-tiba muncul seorang wanita, dia terlihat putih bersih. Wajahnya besar, pantat besar, kaki kecil, bibir merah. Kakek saya langsung kaget, wah, ini. Bukan patung kertas yang saya buat. Dia hidup. Wow, istri kertas hidup, acara ini seru banget. Cepat dengar, 1024 ada kejutan lo, hei. Bagaimana setelah ini tayang? Rating pendengaran turun semua kan? Pak Menteri, awalnya memang turun sedikit. Tapi sekarang sepertinya naik lagi.
Rating pendengaran sekarang 58.000, ini sudah lebih tinggi dari biasanya. Yang biasanya hanya 40.000 lebih. Bagus, rating pendengaran 58.000. Bagaimana dengan Shen Nanfei dari Suara Besar Sia? Rating pendengaran suara besar Sia masih stabil. 18 juta lebih. 58.000. Hei, cuma segitu, kamu masih mau mengganggu dia? Dia pasti tidak akan peduli. Patung kertas itu hidup, dia dengan kaku. Mendekat ke telinga kakek saya, lalu berkata pelan, jika suatu hari harimu tiba, saat kamu miskin dan tidak bisa bertahan, datanglah ke kuburan di desa 13 Li untuk mencariku. Di tengah-tengah kuburan itu, ada sebuah kuburan tanpa nisan. Di dalam peti mati itu, ada tempat tinggalku, di dalam peti mati itu. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya, asal kamu berani datang. Harta itu bisa kamu ambil dan gunakan sesukamu. Guru, cepat pergi. Uang ini, semuanya untukmu. Guru, maaf, saya hampir terlambat untuk pertunjukan. Saya akan bayar, bahkan bisa tambah bayar. Ayolah cepat pergi, adik. Dandanmu terlalu menakutkan, hampir membuatku pingsan. Teman-teman, cepat buka radio 1024. Cerita hari ini sangat seru. Wow, rating suara besar Sia mulai turun. Sebagian kecil pendengar sudah tertarik ke radio kita. Jumlah pendengar kita, wow, sudah mencapai jutaan. Ini pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir ada angka setinggi ini. Wah, jutaan. Rating pendengaran kita sudah melampaui 1 juta. Setelah iklan, kita kembali lagi. Naskah Jingyo ini ditulis dengan sangat mengharukan. Pendengarannya pasti memecahkan rekor, ya? Awalnya Nanfei, rating pendengar kita sempat tembus 18 juta, tapi sekarang terus turun sampai 16 juta. Pendengar terus berkurang. Berkurang terus? Ini mustahil. Kemana perginya pendengar kita? Data monitoring menunjukkan semua pendengar pindah ke Radio Junction 1024. Bukankah stasiun radio itu hampir bangkrut? Yang mau kita akuisisi? Aku dengar dulu. Saraf kakekku langsung tegang. Dia mengeratkan gigi, berdiri, mengambil sekop, membuka tutup peti mati sambil batuk-batuk. Di dalam peti itu terbaring seorang wanita cantik yang mencolok. Hidung mancung, bibir merah, wajah pucat. Pipi pakai polesan merah, dengan sanggul pengantin. Dan baju pengantin sutra merah. Kemampuan siarannya luar biasa, benar-benar memikat. Tapi kok suaranya terdengar familiar ya? Pembawa acara baru 1024 ini terlalu jago. Level dan daya tariknya nggak kalah sama kakak sulung. Jangan-jangan ini artis tersembunyi? Mata kakekku terpaku pada perhiasan mayat itu. Emas dan permata berkilauan. Di bawah lampu minyak. Tangannya meraih. Mencoba mencabut cincin zamrud di jari mayat itu. Begitu tangan menyentuh, pengantin itu tiba-tiba membalikkan telapak tangan, mencengkeram pergelangannya. Kuku panjangnya seperti cakar baja menusuk daging. Kakekku kaget setengah mati. Ketika dia angkat kepala, pengantin itu sedang menatapnya dengan bola mata berdarah yang menembus tajam. Siapa sih ini? Kemampuan siarannya luar biasa. Paling tidak 20 tahun pengalaman siaran. Pembawa acara baru 1024 ini siapa sebenarnya? Kikinyu, data pembawa acara baru 1001 malam. Dari radio 1024 sudah ditemukan. Shenzong. Nona Sheng, kamu kenal dia? Bisakah kamu rekrut dia ke radio kita? Baru saja, rating pendengar 1024 sudah tembus 8 juta. Kalau terus begini, kita bisa terancam. Rekrut dia?
Tapi suaranya ini mirip banget seperti Xiaozong. Mungkinkah pendatang baru ini benar itu Xiaozong? Aku harus cari tahu. Halo Shenling, apa kamu tahu? Akhir-akhir ini Shenzong ngapain aja? Kakak, ngapain sebut si jenius itu? Kesel banget. Udah gak ada urusan lain? Jangan ganggu aku dengar cerita radio. Kamu juga dengar radio? Iya dong kak, host baru 1001 malam ini. Luar biasa banget ya. Ceritanya. Seru banget alurnya, jago bener sih. Apa suaranya ini? Mirip Shenzong? Shenzhong? Kakak terlalu mengaguminya deh, si jenius itu. Mana mungkin bisa nulis cerita sebagus ini? Mungkin aku terlalu khawatir sama dia. Lu sempat-sempatin. Cari tahu dia di mana. Cepat jemput dia pulang. Wah, 8 juta. Baru pertama kali siaran. Udah nyampe 8 juta pendengar, bos. Waktu kita puncaknya aja gak setinggi ini. Iya, hari pertama langsung 8 juta pendengar. Hei, data kayak gini belum pernah ada yang bisa raih. Program andalan suara Dashwa aja. Cuma sekitar 10 juta lebih. Kita kemungkinan besar nyalip suara Dashwa. Siaran. Biar Shenzong terus siaran, langsung gas ke Un. Nanfei, 1001 malam yang kali ini. Sepopuler ini, jangan-jangan beneran nyalip kita? Gak mungkin. Siapapun itu, gak mungkin bisa ngalahin aku Shen Nanfei. Selanjutnya, aku akan nyanyi satu lagu, debut lagu. Ini kartu as peninggalan adekku Jingyo. Aku sama sekali gak bakal kalah. Apa? Shen Nanfei mau nyanyi? Debut lagu? Ini. Ya ini Shen Nanfei. Gak kasih kesempatan sama sekali buat kita 1024. Shenzhong. Shen Nanfei mau debut lagu. Kamu harus tahan sedikit lagi. Kalau emang udah gak bisa, cerita tadi kamu ulangin aja. Jangan sampai kita kalah terlalu mengenaskan. Menyanyi? Shen Nanfei, kamu panik ya? Kamu pikir bahwa lagu yang dari Shen Jingyo langsung menang jaminan? Kalau gitu, satu lagu saja kubawakan buat buka matamu. Selamat datang kembali, aku teman lama kalian. Shen Nanfei. Terima kasih untuk dukungan kalian selama ini. Selanjutnya, aku akan bawakan satu lagu. Satu lagu orisinal yang ditulis adekku buat aku. Untuk membalas semua orang. Lagu ini berjudul, Aku Menantikan. Yang kutunggu bukan salju, tapi musim dingin bersamamu. Yang kutunggu bukan bulan, tapi pertemuan denganmu. Aku menantikan kembang api yang memenuhi langit. Di bahu kirimu, yang kutunggu bukanlah permintaan maaf. Aku sangat marah, Shen Nanfei ini. Dia mencari perhatian, dia kan seorang pembawa acara. Kenapa dia harus menyanyi? Rating kita langsung turun 500.000 sekarang. Masih terus turun. Pendengar setia, setelah cerita ini, saya akan membawakan sebuah lagu. Sebuah lagu saya sendiri, untuk kita yang dulu. APA, Shenzong juga mau menyanyi? Aduh, ini jelas-jelas cari masalah, ceritanya bagus-bagus. Kenapa nyanyi lagu jelek begini? Bilang saja padanya. Suruh dia lanjut bercerita, teruskan saja. Shenzong, menteri memintamu untuk terus bercerita, jangan menyanyi. Karena adik Shen Nanfei, Shen Jingzhou, dia adalah seorang pencipta lagu terkenal, kalau bandingkan menyanyi dengannya, kamu pasti kalah. Lagu ini berjudul Old Bell. Nama apa ini? Aduh, selesai. Hei, kalau ini bisa menang, baru aneh sekarang. Pasti akan dinjak-injak hobbies Ola Voice of Dasha, Old Boy. Nama aneh, tidak menarik, tidak mau dengar lagi. Itu adalah orang yang kusayang dan kucintai sepanjang malam. Bagaimana seharusnya aku mengungkapkannya? Apakah dia akan menerimaku? Mungkin aku tidak akan pernah mengatakan kata-kata itu padanya. Takdirku adalah membara ke ujung dunia. Mungkin, aku tidak akan pernah mengatakan kata-kata itu padanya. Masa muda seperti sungai yang mengalir, pergi tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Masa muda, seperti sungai yang mengalir, baiklah, aku juga sudah tua. Sudah lama melupakan semangat masa lalu. Kenapa aku mendengar lagu ini jadi ingin menangis?
Kenapa ya? Sekilas sudah bertahun-tahun berlalu. Berapa banyak perpisahan dan kebahagiaan. Pemuda yang dulu bercita-cita ke segala penjuru, iri pada burung yang terbang ke selatan. Aku sangat ingin menangis. Lagu ini seperti menyuarakan suara hatiku. Di mana masa depan yang biasa-biasa saja. Dengarkan lagu. Semua dengarkan lagu. Semua menangis. Orang yang pernah kucintai, sekarang seperti apa rupanya? Apakah keinginan dulu sudah terwujud? Atau sekarang hanya bisa mengenang? Biarkan waktu mengeringkan impian, tak akan pernah menemukan diriku yang sebenarnya. Shenzong, apa yang sebenarnya kamu alami? Kualitas siaran tingkat master, lagu dengan kualitas emas. Kemampuan menyanyi tingkat surga. Kenapa kamu seperti kabut saja? Mari kita semua tidak bisa melihatmu dengan jelas. Hidup seperti pisau yang kejam. Pembawa acara 1024 ini terlalu hebat ya. Nyanyiannya membuatku ingin menangis. Lebih baik dari nyanyian kakak perempuan itu. Masa muda seperti sungai yang mengalir deras, pergi tanpa sempat berpamitan. Hanya tersisa aku yang mati rasa, tanpa semangat seperti dulu. Lihatlah bunga-bunga yang berterbangan, layu di saat paling indah. Siapa yang akan ingat dunia ini pernah ada? Aku berharap rambutku memutih, aku dan kamu berpelukan jauh-jauh. Cinta yang tak peduli apapun takkan pernah berubah. Terima kasih semuanya. Mendengarkan program Nanfei, kita lanjut besok. Biarkan waktu mengeringkan impian, takkan pernah menemukan diriku yang sebenarnya. Menatap langit penuh bintang. Saat itu yang menemani adalah bintang itu, cerita di sini. Apakah kamu masih ingat? Jika ada esok, kudoakan kamu sayang. Menteri, ini. Banyak, berapa ya? Aduh, meskipun aku tidak terlalu mengerti musik, tapi aku bisa merasakan lagu ini. Pasti standar lagu klasik, aku pikir. Lagu ini, rating pendengarnya tidak akan terlalu burukan. Lihat, ini. Banyak, aku. Rating pendengar hari ini benar-benar mencapai rekor tertinggi. 22 juta, tapi tidak bisa menjatuhkan 1024. Bagaimana mungkin? Rating pendengar 22 juta loh. Tidak bisa menjatuhkan stasiun radio kecil. Lalu, berapa rating pendengar mereka? 22 juta, rating pendengar mereka. Bahkan sama dengan kita. Nanfei, hari ini sama. Tapi lawan kita hanya seorang pembawa acara yang tidak terkenal. Hari ini dia langsung terkenal, besok yang kalah. Mungkin kita. Aku tidak salah lihat kan, rating pendengarnya 22 juta. Ini sudah sama dengan Suara Dasia. Benar, kita dan Suara Dasia seri. Semua berkat Shenzong. Aduh, Shenzong, tidak. Shenge, tidak, Shenye, mulai sekarang. Kamu adalah Ye kita di stasiun radio 1024, mulai sekarang. Semua permintaanmu akan kami penuhi. Semua kami setujui. Aku tidak mau apa-apa, aku hanya ingin mengalahkan Suara Dasia. Shen Nanfei. Menginjaknya sampai hancur. Bagaimana mungkin debut laguku? Stasiun radio kecil 1024 itu, bagaimana bisa mengalahkanku? Dia menulis cerita baru apa lagi? Ini, mereka juga menyanyikan lagu yang mereka tulis sendiri. Apa ada yang salah? Aku bernyanyi, dia juga bernyanyi. Dan lagu yang dia nyanyikan, bahkan melampaui adikku, Shin Jinyo. Lagu yang dia tulis untukku. Ya, benar. Tidak mungkin, aku akan mendengarkan rekamannya.
Aku kalah. Kualitas lagu dan vokalnya jauh di atasku. Rating pendengar hari ini sama. Bagaimana besok? Pembawa acara 1001 malam ini, Shen Song. Siapa sebenarnya dia? Shenzong. Kenapa harus nama itu? Sayangnya, adikku Shenzong tidak mungkin punya bakat seperti itu. Kalau tidak, aku tidak akan begitu khawatir tentangnya. Adikmu Shen Song. Pembawa acara ini adalah adikmu? Tidak mungkin, adikku itu, kalau punya bakat seperti itu, aku pasti akan tertawa dalam tidur. Tapi siapapun dia, tidak mungkin bisa mengalahkanku, Shen Nanfei. Jingyo, adik kandungku Jingyo, pasti bisa menulis cerita yang melampaui 1001 malam. Radio 1024, Shenzong. Siapapun kamu, tidak mungkin lebih hebat dari Jingyo. Shen Nanfei, besok. Besok aku akan membuatmu jatuh ke debu. Di tempat yang paling kamu banggakan. Jingyo, akhir-akhir ini, ada naskah baru yang bisa kamu berikan padaku? Naskah yang sebelumnya aku tulis untukmu sudah habis? Sayal. Naskah yang Shen Song tulis sebelumnya sudah hampir habis, di mana aku bisa menulis naskah untuknya? Akhir-akhir ini, ada acara di Radio Kota. 1001 malam, pembawa acaranya. Baik dalam bercerita, menulis lirik, mengarang lagu, atau bernyanyi. Jauh lebih hebat dariku. Hari ini, rating pendengarnya sudah seimbang. Sulit untuk mengatakan, apakah dia akan mengalahkanku. 1001 malam, itu acara yang baru saja kita dengar. Kalian bilang, pembawa acara 1001 malam ini. Siapa sebenarnya dia? Kok bisa begitu hebat? Ngomong-ngomong, pembawa acara ini, namanya sama dengan Shenzong. Shenzong. Kalau dia punya bakat seperti itu, baguslah. Kalau dia sehebat itu, apakah kita akan begitu ketat padanya? Bakat seperti itu, sangat langka. Xiaozong tidak memiliki kualifikasi yang menonjol. Bagaimana bisa dibandingkan dengan orang lain? Oh iya, sudahkah kamu menemukan keberadaan Xiaozong? Kakak, kamu benar-benar ingin membawanya kembali? Jika dia tidak bisa bertahan di luar sana, bukankah dia akan kembali dengan malu? Dia akan kembali sendiri, kan? Bagaimanapun, dia adalah adik kandung kita, selama bertahun-tahun di luar sana. Dia juga banyak menderita, meskipun terkadang tidak tahu aturan dan tidak berpendidikan, bahwa dia kembali, aku akan mengajarinya dengan baik. Bagaimana bisa benar-benar tidak peduli? Baiklah, aku akan membantumu mencarinya. Kakak, kamu bisa melanjutkan urusan radiomu dulu. Jingyo, naskahmu sebelumnya membantu aku mendapatkan gelar presenter emas kali ini. Apakah bisa membantuku kembali ke posisi pertama? Kakak, aku sedang sibuk menulis lagu, benar-benar tidak punya waktu. Kamu dulu tidak seperti ini. Tidak peduli seberapa mendesak permintaanku, kapanpun aku memintanya. Kamu selalu memberiku naskah. Dulu ada Shen Song yang luar biasa. Asalkan kamu bilang kekurangan puisi, dia bisa menulis tanpa tidur untukmu. Apakah sekarang kamu ingin aku menjadi penggantinya? Aku punya ide. Besok ada siaran langsung di radiomu. Aku akan menjadi tamu. Ini tidak hanya bisa mempromosikan lagu baruku, tapi juga meningkatkan rating pendengar, dua keuntungan sekaligus. Itu bagus sekali. Acaraku besok pasti bisa menciptakan rekor pendengar tertinggi. Shen Song, aku baru saja mendapat kabar. Radio Shen Nanfei akan mengundang Raja Shen Jingyo sebagai tamu. Katanya akan merilis lagu baru. Ini selesai. Fans Raja begitu banyak, efeknya saat dia bernyanyi pasti lebih baik dari Shen Nanfei. Shen Jingyo akan bernyanyi di Daxia Zisheng. Mengalahkan Shen Nanfei mungkin keberuntungan. Tapi dia Shen Jingyo, dia adalah raja dalam hal bernyanyi. Kamu tidak bisa menandinginya. Tapi kamu bisa terus bercerita tentang kisah horor, asalkan rating pendengar kita tidak terlalu buruk. Itu sudah cukup. Kemarin rating pendengar bisa seimbang. Aku berpikir, hari ini mungkin bisa melampaui Shen Nanfei. Shen Nanfei memiliki koneksi seperti itu. Kita hanya bisa mengalahkannya dengan keajaiban. Tidak menyangka hari mengalahkan mereka datang begitu cepat. Tenang, hari ini aku akan membuat kalian menyaksikan keajaiban. Jika bertemu salju baru, bulan purnama di langit, di bawahnya terhampar bayangan putih. Di atasnya mengalir perak terang, dan kamu berjalan menujuku dengan senyuman. Di antara warna bulan dan salju, kamu adalah keindahan ketiga. Selamat mendengarkan suara Daxia, saya pembawa acara. Shen Nanfei, hari ini adalah salju terakhir, saya mengundang Raja baru dunia musik, Shen Jingyo.
untuk membawakan lagu terbarunya, Salju yang Sungguh-Sungguh. Halo, saya Shensong. Hari ini, 1001 malam, saya akan terus bernyanyi untuk kalian. Hei, datang-datang. Aduh, hari ini tidak tahu. Pembawa acara ini, nyanyikan lagu apa? Aduh, radio kakak dan adik sudah mulai siaran. Tapi saya ingin mendengarkan 1001 malam lagi. Pembawa acara baru itu, apalagi trik barunya. Saya bingung, harus dengar yang mana ya? Jumlah pendengar radio ini turun drastis. Sekarang sudah jatuh di bawah 5 juta. Pendengar beralih ke suara Dacia, kita sudah tamat. Salju turun begitu dalam, turun begitu sungguh-sungguh. Mencerminkan luka saya yang terbaring di salju, saya tidak peduli. Seberapa banyak luka yang saya miliki? Bagus, data radio kita melonjak drastis. Sudah menembus 13 juta, 14 juta. Memang, adik Jingyo menulis lirik dan lagu. Kemampuannya tak tertandingi lagu sebaik ini. Hanya dia yang bisa menulisnya, rating pendengaran hari ini sepertinya akan memecahkan rekor. Selanjutnya, saya akan secara acak menghubungi seorang pendengar. Berdasarkan cerita kamu, saya akan menciptakan lagu orisinal untuk kamu. Buat lagu berdasarkan cerita sendiri, benar atau tidak? Jangan-jangan penipuan, sudah direncanakan, cari orang bayaran. Mencintai begitu dalam, lebih sungguh-sungguh dari siapapun. Tapi akhirnya hanya saya sendiri, salju yang bertebaran. Tolong jangan hapus air mata saya lagi. Bagaimanapun itu, adalah wanita yang paling saya cintai, bagaimanapun saya pernah dia cintai. Dengan dalam. Memang lagu Raja sangat enak didengar. Ditambah dengan suara Shen Nanfei yang begitu lembut, dipadukan dengan pemandangan salju, elegan. Sangat elegan. Benar, suara Shen Tianwang hari ini sangat enak didengar. Salju yang sungguh-sungguh, sangat enak didengar. Memang pantas disebut Shen Tianwang. Sekarang umpan balik pendengar sangat baik. Adik Jingyo memang hebat. Naskah dan lagu yang dia tulis bukan level orang biasa. Yang bisa mencapainya, 1001 malam, rating pendengaran sekarang sepertinya turun drastis. Aduh, kalian dengar tidak? Pembawa acara 1001 malam itu ternyata akan menciptakan lagu orisinal. Berdasarkan cerita pendengar langsung. Benar atau tidak? Aduh, saya mau dengar. Bagaimana kalau kita dengar dulu 1001 malam? Ini namanya mengintai musuh. Oke, selanjutnya kita sambung pendengar pertama. Hello. Kamu benar-benar bisa ciptakan lagu orisinal dari ceritaku? Betul, silakan ceritakan kisahmu. Aku adalah pelakor.
Aku burung yang kau kurung, sudah lupa setinggi apa langit. Jika ku tinggalkan kastil kecil pemberianmu. Tak tahu siapa lagi yang bisa andalkan, aku burung yang kau kurung. Cepat sekali, beneran jadi diciptakan, gila, aduh. Hostnya jago banget, baru berapa lama? Udah jadi nulisnya. Melihat senyummu terbakar di mata orang lain. Tapi aku tak bisa dapat satu pelukan. Terima kasih Xiao Tianwang atas penampilan spektakulernya. Selanjutnya, kalian masih mau dengar lagu apa? Bisa telepon hotline kami untuk request lagu loh. Nanfei, jumlah pendengar di live kita sudah berhenti naik. Berhenti di 15 juta. Penonton lagi mengalir ke stasiun radio sebelah. Apa? Mari kita sambung pendengar. Halo, kalian bisa request lagu ya? Tentu saja bisa request lagu. Apakah kamu fans Shen Tianwang? Asal laguku, kamu mau dengar apa? Aku bisa penuhi semua, tapi kamu bisa berdasarkan pengalaman hidupku, ciptakan lagu langsung, bikin lagu. Perlu waktu, perlu inspirasi, mana mungkin bisa dilakukan. Bukannya katanya bisa berdasarkan cerita mendengar. Bikin lagu langsung ya? Bukannya kalian 1001 malam? Kami di sini Radio Daxia, ada lagu lain. Yang mau di-request? Oh, kalau gitu aku mau ke 1001 malam. Suruh hostnya berdasarkan pengalaman hidupku. Bikin lagu khusus untukku. Harus berdasarkan cerita pendengar langsung untuk diciptakan. Aku saja sebagai Tianwang tak bisa bikin langsung. Mana mungkin orang lain bisa melakukan? Aku di sini peringatkan beberapa rekan berniat jahat. Tingkatkan kemampuan kerjamu itu yang benar. Jangan pakai pikiran licik, cari orang bayaran. Datang ke sini buat ribut. Oke, mari kita sambung pendengar berikutnya. Aku bagai bayangan yang bisa ada bisa tiada bagimu. Dingin melihatmu berbohong, kota yang kacau ini. Tak bisa menampung kegilaanku, apa yang membuatmu begitu terpesona? Seperti ini kebebasannya. Wah, ini benar-benar enak didengar. Rasanya seperti burung yang terkerang. Namun tetap terbelenggu oleh kunci yang kejam, mereka berputar-putar. Mencari jalan keluar untuk kebebasan. Namun tetap tak bisa lepas dari sangkar perasaan itu. Aku sudah sepenuhnya ditaklukkannya. 15 juta. Pendengar sudah mencapai 15 juta dengan cepat. Aku adalah burung yang kau kurung. Suara serak ini mengungkapkan keputusasaan dan kepasrahan dengan sempurna. Melihat senyummu terbakar di mata orang lain. Aku sepertinya benar-benar melihat burung itu. Namun aku tak bisa mendapatkan pelukan. Ia berjuang dalam sangkar. Dia mengepakkan sayapnya di jeruji besi. Matanya penuh dengan kerinduan akan kebebasan. Lagu ini benar-benar menyuarakan perasaanku tentang kebebasan. Kota yang kacau ini tak bisa menampung kegilaanku. Apa yang mau dilakukan? Bakat sehebat ini ternyata hanya di stasiun radio kecil. Sang Gede Siangken. Cepat cari tahu siapa yang memimpin 1001 malam di 1024. 1001 malam, siapa yang memimpinnya? Tak ada cara untuk mencintai hari-hari yang hambar ini. Air mata adalah satu-satunya kemewahan. Aku pikir, dalam waktu sesingkat ini, dia paling-paling hanya menulis lagu biasa. Tapi ternyata, dia menulis lagu hits lagi. Mungkin dia lebih hebat dari Jinyo. Cepat cari tahu siapa orang ini. Aku tawar 5 juta. 5 juta tidak cukup, aku tawar 8 juta. 8 juta tidak cukup, aku tawar 10 juta. Cepat temukan dia. Dengan segala cara, bawa dia ke perusahaan kita. Dingin melihatmu berbohong. Aku seperti bayanganmu yang bisa ada bisa tidak. Dingin melihatmu berbohong, kota yang kacau ini. Tak bisa menampung kegilaanku, apa yang membuatmu begitu terpesona? Seperti ini kebebasannya, aku seperti bayanganmu. 28 juta, dan masih naik, ini. Ini sudah menciptakan keajaiban. Nanfei, rating pendengaran kita sudah jatuh. 8 juta,
pendengar semua mengalir ke 1001 malam. Sekarang kita lanjut ke telepon berikutnya. Halo, katanya kalian bisa bikin lagu dari cerita saya? Maaf ya. Salah sambung. Sudah kurang dari 3 juta. Kakak host, aku mau cerita soal cinta pertamaku. Bisa bikin lagu untuk kami? Salah sambung. Halo, aku mau ceritain kisahku. Bisa buatkan lagu original untukku? Salah. Salah sambung lagi. Ini program 1001 malam ya? Saya tegaskan lagi, ini suara Daxia. Bukan 1001 malam. Kak, kita gas siaran lagi? Nanti acaranya jadi bolong dong. Udah gak ada pendengar, ngapain siaran? Host 1001 malam itu, aku penasaran. Sebenarnya siapa sih orangnya? Ini pasti cuma akal-akalan doang. Aku aja gak bisa jamin bisa bikin lagu langsung. Masak dia bisa ciptain lagu dari cerita pendengar? Konyol. Aku harus tahu siapa sebenarnya dia. Aku bagai bayanganmu yang tak berarti. Berbagi lara dengan kesepian, tak berdaya menghadapi cinta. Hari-hari yang hambar ini. Air mata jadi satu-satunya kemewahan. Bagaimana pendapat pendengar? Luar biasa. Benar-benar menyentuh perasaanku. Senang Anda suka. Mari kita lanjut ke pendengar berikutnya. Kakak kenapa? Tadi dia bilang bisa bikin lagu langsung dari cerita pendengar. Aku mau telepon ke sana. Pasti cuma akting stasiun radio doang. Orang seperti ini harus dihancurkan reputasinya. Halo pendengar. Halo, katanya di sini bisa bikin lagu original dari cerita pendengar. Aku ada cerita menarik mau ku bagi. Suaranya kok familiar ya? Sepertinya kakakku Shannon Fei. Silakan ceritakan kisah Anda. Aku punya adik yang sejak kecil hidup terlantar. Direbut kembali oleh keluarga kami di usia 20-an. Kami beri seluruh kasih sayang keluarga. Tak peduli dia tak punya tata krama. Kami beri rumah mewah, makanan enak. Setiap tahun dapat uang saku 60 juta. Disekolahkan di institusi paling bergengsi. Memberikan dia cinta dan sumber daya yang paling banyak. Tapi dia, karena sedikit kesalahpahaman, langsung meninggalkan rumah. Sampai sekarang tidak ada kabarnya. Ternyata dia, kakak perempuan baikku, di matanya. Aku selalu menjadi orang yang tidak berpendidikan dan tidak tahu berterima kasih. Kalau kamu ingin aku dicaci maki oleh semua orang, maka aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Bagaimana? Ceritaku sudah selesai? Kamu bisa membuat yang orisinil? Tentu saja bisa. Teman-teman, kalian pernah dengar 1001 malam? Adik dari si pengirim ini, dia benar-benar tidak tahu diri. Benar, keluarga sudah memberikan begitu banyak sumber daya. Dia sama sekali tidak tahu berterima kasih, seperti ungkapan memberi nasi malah dibalas dengan kebencian. Adik seperti ini seharusnya tidak dibawa pulang. Apakah kamu merasa suara ini terdengar seperti kakak perempuan? Jangan-jangan dia sedang menelepon ke radio. Aku bisa membuatkanmu sebuah lagu orisinil. Tapi sebelum itu, aku ingin bertanya tentang adikmu. Aku yakin pendengar di siaran radio ini juga ingin mendengarnya. Tidak masalah, tanyakan saja. Kamu bilang keluargamu sudah memberikan segalanya padanya. Membiarkannya tinggal di villa besar. Apakah kamu masih ingat dia tinggal di kamar yang mana? Tentu saja aku ingat dia. Kenapa aku tidak ingat? Xiao Zhong tinggal di mana? Lantai 2 sepertinya milik Shenling. Lantai 3 milik Xing. Kamar terbesar milik Jingyo. Lalu Xiao Zhong di ruang bawah tanah. Oh, jadi villa besar yang kamu maksud adalah ruang bawah tanah ya? Orang miskin yang tiba-tiba kaya, wajar jika menjadi sombong dan bolos. Aku hanya ingin membuatnya patuh, makanya aku memberinya ruang bawah tanah. Sebagai transisi, ini semua untuk kebaikannya. Hei, ada transisi selama 5 tahun? Kamu bilang setiap tahun memberinya uang saku 60 juta. Apakah kamu punya catatan transfernya? Aku Kamu bilang ada banyak sumber daya dan cinta.
Bisakah kamu memberikan contohnya? Kenapa? Kenapa aku tiba-tiba tidak ingat apa-apa? Jangan-jangan si pengirim ini berbohong. Keluarga ini benar-benar tidak tahu diri. Bahkan berani berbicara sembarangan di acara ini. Pendengar yang terhormat. Berdasarkan ceritamu, aku telah membuatkanmu sebuah lagu orisinil. Semoga kamu menyimaknya. Ini tidak mungkin, dalam waktu yang singkat ini. Apa yang bisa dia nyanyikan? Sederhana saja. Bicaralah dengan cara yang sederhana. Emosi yang bertahap, tolong dihilangkan. Kamu bukan aktor. Jangan merancang adegan-adegan itu. Bagaimana mungkin, dalam waktu sesingkat ini, bisa membuat lagu orisinal? Ini tingkat apa? Apa maksudnya ini? Mengatakan aku seorang aktor? Mengatakan aku sengaja merancang adegan-adegan ini? Aku benar-benar ingin yang terbaik untuk Xiaozong. Itu sebabnya aku melakukan ini. Aku berharap Xiaozong tumbuh menjadi seperti kamu, adik, orang yang jujur dan baik hati. Itu sebabnya aku melakukan ini. Aku yang seharusnya mendukung penampilanmu, berpura-pura tidak melihat. Memaksa orang yang paling mencintaimu untuk berimprovisasi. Kapan kita mulai? Teman-teman, dengarkan lirik ini, sedihnya terlalu dangkal. Seperti aktor yang tidak berbakat, hahaha bagus. Sedihnya terlalu dangkal, dia meragukan ketulusan kakak perempuan. Kakak perempuan ini begitu baik, dia pantas? Apakah ini meragukan kesedihan dan penderitaanku? Apa yang kamu tahu? Cintaku pada adikku adalah nyata. Barulah ujian. Tidak ada pendapat, aku akan mengikuti apapun yang kamu inginkan. Aktingmu juga terbatas. Senang, seharusnya menampar wajahnya dengan keras. Ini kakak perempuan macam apa? Ini sama sekali tidak mirip dengan ceritaku. Aku tidak mengakuinya. Jangan memaksa orang yang paling mencintaimu untuk berimprovisasi. Kapan? Apakah ini mengatakan aku berating? Mengatakan aku tidak punya batas? Tapi Xiaozong, apakah adikku juga berpikir seperti itu? Aku benar-benar mencintainya, itu sebabnya aku melakukan ini. Tapi kamu dulu begitu mencintaiku. Mengapa memainkan detailnya? Haruskah aku berubah menjadi apa untuk mendukung penampilanmu? Ternyata ketika cinta melepaskan pertahanan. Ya, jika orang ini benar-benar mencintai adiknya, mengapa dalam acara ini, dia begitu menghinanya? Aku pikir adik itu yang benar-benar malang. Malah dibawa kembali selama 5 tahun, masih memperlakukannya seperti ini. Seharusnya dipisahkan dari keluarga itu. Sebenarnya, yang paling menakutkan dalam hubungan adalah menunda-nunda. Apakah ini mengatakan kami berpura-pura, mengatakan aku pura-pura mengerti? Semakin ke adegan penting, semakin tidak bisa menangis. Apakah masih layak? Aku yang seharusnya mendukung penampilanmu. Menteri, sipat lihat. Seperti tamu dalam acara perasaan, dipilih oleh orang lain. Jika masih bisa melihat sisi yang mencintaimu. Tolong potong adegan-adegan itu, biarkan aku terlihat sopan. Tapi kamu dulu begitu mencintaiku. Potong adegan-adegan itu, biarkan kamu terlihat sopan. Ini mengatakan bahwa saya membuat kekacauan. Aku bilang aku sengaja mendiskreditkan Xiaozong. Beraninya kau mempertanyakan cintaku pada Xiaozong. Semua memiliki tenggat waktu. Aku hanya bersikap keras padanya karena cinta padanya. Akan berulang kali memperbaiki kesalahannya. Itu semua karena aku mencintainya. Aku tidak percaya pada dunia ini. Orang yang tidak tahu daftar yang baik, tidak memiliki uang dan sumber daya. Saya bersikeras bahwa gua sipil harus dilakukan. Maaf, urusan orang lain. Ini rumor. Saya tidak mengenali lagu ini. Tapi kau sangat mencintaiku. Apa yang tidak saya pedulikan adalah penampilan terakhir saya. Karena aku mencintaimu, aku memilih untuk melakukan ini. Tidak mungkin aku begitu baik untuk Xiaozong. Bagaimana dia bisa mempertanyakan hubungan antara saudara dan saudari kita? Jingyo. Aku harus menemukan host radio ini. Kau bersamaku. Kakak, aku akan segera.
Bosku dari Future Entertainment Icon Track. Aku harus pergi dulu. Kalau begitu aku akan pergi sendiri. Cerita hari ini berakhir di sini, besok waktu yang sama. Kita tidak pernah melihat. Shenzhong 50 juta radio kami. Tingkat mendengarkan di sesi tertinggi mencapai 50 juta. Kami telah membuat sejarah. Dan sekarang telepon radio kita hampir meledak. Semua orang mengatakan bahwa Anda telah menciptakan 2 lagu emas. Perusahaan hiburan yang tak terhitung jumlahnya sekarang ingin bertemu dengan Anda. Biaya penandatanganan Anda telah mencapai harga tinggi 30 juta. Sekarang Shen Nanfei takut sudah. Cicipi rasa kegagalan. 3 lagu emas diperkirakan akan terguncang. Status Shen Jingyo. Selanjutnya memfasilitasi penyihir bisnis. Shen Ling kakakku yang baik. Tunggu penembak jitu saya. Biarkan saja. Maaf, apakah Anda punya janji? Aku Shen Nanfei dari provinsi. Apakah saya perlu membuat janji untuk jangkar kecil di stasiun? Apa yang kau lakukan? Reporter dari Jintai Entertainment adalah Wang Dong dari Rolling Disc Entertainment. Sebenarnya ada Daxia Fest Entertainment. CEO pabrik bintang juga datang, seorang pembawa acara kecil ini. Pertunjukannya cukup besar ya. Bahkan mengganggu begitu banyak orang penting. Anda adalah orang yang menciptakan 3 lagu hits dalam 2 hari. Pembawa acara radio. Benar, itu saya. Hello, saya CEO Future Entertainment. Nama saya Bulinger, ingin berbicara tentang kerjasama. Tuan Shenzhong, apakah Anda bersedia menandatangani kontrak dengan kami? CEO Future Entertainment. Waktu itu Shen Jingyo, menggunakan lagu yang saya tulis, berhasil menandatangani kontrak dengan Future Entertainment. Jalannya mulus, bagaimana dia malah ingin menandatangani kontrak dengan saya? Hari ini bukan hari Shen Jingyo. Menandatangani kontrak? Anda, CEO Future Entertainment, Anda bersiap menandatangani kontrak dengan Shenzhong ya? Benar, saya mendengar lagu Anda di radio. Tidak hanya menciptakan langsung, tapi juga bisa berdasarkan cerita penonton. Menciptakan kembali, dan setiap lagu adalah hits, asalkan Anda menandatangani kontrak dengan saya Jasmine, bisa membuat Anda dalam waktu singkat menjadi bintang yang paling bersinar. Ini tidak bisa, Shenzhong sudah setuju bekerja sama dengan saya, bagaimana bisa menandatangani kontrak dengan Anda? Denda Shenzhong, saya yang akan membayarnya. Dan, saya bisa membayar 100 juta, uang kontrak. 100 juta. 100 juta itu apa sih, di radio kami? Setiap bulan, juga bisa mendapatkan lebih dari 100.000. Benar, Shenzhong memang sangat berbakat. Apakah Anda ingin mengurungnya? Di radio kecil seperti ini? Shen Shui. Dia Shenzhong adalah pilar utama stasiun kita. Anda harus benar-benar menahannya untuk saya. Anda benar. Anda pergi. Apa yang Anda katakan? Dia pergi. Bagaimana dengan stasiun kita, Qian Shuya? Anda benar-benar mau membiarkan saya pergi? Dia juga benar, jika Anda tetap di sini. Menjadi pembawa acara kecil, tidak ada masa depan besar. Perusahaan besar seperti Future Entertainment, tawaran mereka juga tidak sering. Saya tidak bisa membebani Anda. Tenang, meskipun saya meninggalkan radio, aku juga tidak akan meninggalkanmu. Kamu, apa maksudmu dengan mengatakan itu? Cerita, Gu Cui Deng, sudah aku selesaikan. Nanti aku akan memberikan naskahnya padamu, percayalah. Rating pendengar radio tidak akan turun banyak. Paling tidak, mengalahkan radio Shen Nanfei. Bukan masalah. Hebat, terima kasih Shenzhong. Kamu benar-benar baik. Aduh, syukurlah, radio tidak perlu bangkrut. Kamu punya jasa besar padaku, aku tidak akan menyerah padamu. Tuan Shenzhong, apakah Anda berniat untuk menandatangani kontrak denganku? Benar, hanya saja, aku tidak mau biaya kontrakmu sebesar 100 juta. Tidak mau uang kontrak sebesar 100 juta. Tapi aku mau 50% saham Future Entertainment. Apa? 50% saham? Tuan Shenzhong, apakah Anda tahu? 50% saham Future Entertainment bernilai berapa? Itu bisa mencapai puluhan miliar. Meskipun Anda punya kemampuan menulis yang hebat, suara yang bagus, Anda tidak bisa meminta puluhan miliar begitu saja. Siapa bilang aku hanya akan menjadi penyanyi kecil? Aku akan menggunakan laguku untuk memiliki saham di Future Entertainment. 2 lagu tidak bernilai puluhan miliar. Siapa bilang 2 lagu? Aku akan mengandalkan 200 lagu. 2000 lagu hits. Serta nilai komersial yang aku bawa secara pribadi. 2000 lagu hits. Baiklah, aku bisa menandatangani kontrak denganmu, tapi kamu harus membuktikan nilaimu. Bos, telepon di radio kita terus berdering. Liu Tianwang menawarkan uang besar untuk Shenzhong. Untuk membuatkan lagu khusus, dia bersedia membayar 10 juta. Guo Tianwang juga menelepon. Ingin bekerja sama dengan Tuan Shenzhong. Dan Ratu Lagu Manis, aku sudah menerima. Puluhan artis menelepon, semuanya ingin bekerja sama dengan Shenzhong. Sekarang, apakah masih perlu aku membuktikan nilainya?
Tidak masalah, aku akan segera menyusun kontrak. Tuan Shenshong, semoga kita bekerja sama dengan baik. Bukankah Future Entertainment yang memintaku datang? Bos Guring R, di mana Gu? Maaf, Bos Gu sedang ada urusan mendesak. Aku ini Raja Langit, kalian berani memperlakukan aku seperti ini? Kalau Anda tidak mau menunggu, bisa pulang dulu. Tapi, tentang kontrak itu, bisakah Anda beritahu aku? Cabinet Virginia CEO Kalian? Katanya, di 1001 malam, ada pembawa acara baru. Dalam 2 hari, dia menciptakan 3 lagu hits. Bosku Kami berencana untuk menemui dia secara langsung. 1001 malam, dia lagi. Siapa sebenarnya pembawa acara di stasiun radio itu? Bisa sampai menggerakkan CEO Future Entertainment. Maaf semuanya, silakan pulang dulu. Bos Bu, tunggu aku selesaikan urusan ini dalam 2 hari. Setelah urusan radio selesai, kita bisa hubungi lagi. Baik. Xiao Zong, kok bisa kamu? Kamu tidak mungkin kerja di stasiun radio kecil ini, kan? Betul, aku memang kerja di stasiun radio kecil ini. Untung kakak yang menemukanmu dulu. Tunggu sebentar. Kamu ikut kakak pulang. Aku akui, sebelumnya aku memang ada salah paham, tapi itu semua karena sayang padamu. Makanya aku tegas sama kamu. Sayang padaku. Di mata dan hatimu, mungkin hanya ada anak angkat itu. Bagaimana caranya agar kamu mengerti niat baikku? Aku melakukan semua itu untuk membimbingmu. Sudahlah, kita tidak perlu menjelaskan di sini. Di mana pembawa acara 1001 malam? Aku ingin bertemu dengannya. Akulah pembawa acara radio yang kamu cari. Ada yang ingin tambahkan? Xiao Xiong, kamu bercanda ya? Kakak tidak pernah merendahkanmu karena kamu dari daerah kumuh. Tapi, kamu bisa menciptakan lagu? Kamu sebelumnya mencuri karya Jingyo. Aku tidak pernah membahasnya lagi, tapi sekarang kamu malah menyalahkan kakak. Sudah kuduga, meskipun aku bilang, kamu tetap tidak percaya. Pembawa acara itu menciptakan 2 lagu hits berturut-turut. Dalam waktu singkat, dia menciptakan rekor pendengar tertinggi. Dia juga menulis cerita yang bagus. Dengan kemampuan seperti itu, bahkan Jingyo pun akan merasa kalah. Kenapa kamu selalu berbohong dan menyalahkan kakak? Bahkan orang luar seperti kamu tidak begitu Kamu sebagai kakaknya malah tidak percaya. Ternyata, prasangka dalam hati manusia seperti gunung besar. Bahkan jika Shenshong berkata jujur, kalian tetap tidak akan percaya. Aku bisa bersaksi. Shenshong adalah pembawa acara kami. Xiao Zong, ternyata benar-benar kamu. Kamu menulis cerita yang begitu bagus. Benarkah kamu yang menulis cerita itu? Dalam waktu sesingkat itu, kamu bisa menciptakan lagu hit. Kenapa tidak kasih tahu aku dari dulu kalau kamu segini berbakat? Barusan aku bohong, kamu percaya? Aku selama ini mengabaikanmu. Xiao Zong, demi perkembangan karirmu, jangan kerja di sini lagi. Ikut aku pulang. Buatkan lirik dan lagu untukku. Aku jamin, nanti kamu bisa jadi sepintar Jingyo. Oh, jadi tujuanku pulang cuma buat bikin lagu buat kamu? Kalau aku nggak berguna, mungkin kamu bahkan nggak ingat aku. Xiao Zong, ini semua demi kariermu. Atas nama Daxia Hisheng. Tiap tahun aku kasih gaji 10 juta. Hah? Kamu kurang ajar. Kurang 1-0 kali. 10 juta buat Nugi? Itu pun cuma karena Xiao Zong adikku. Harganya 100 juta. Bahkan Jingyo yang adik kandungku nggak pernah dapat segitu. Dasar, kamu belum tahu ya? Sekarang nilai Shenshong itu 100 juta. Duit recehmu buat pengemis kali. Xiao Zong, kakak tahu kamu berbakat, tapi kenapa kerjasama dengan orang luar tipu kakak? Tipu? Di matamu aku selalu penipu berkepala 2 ya? Kamu pernah percaya aku nggak sih? Kalau Shen Jingyo, apa kamu juga bakal curiga gini? Aku. Suruh dia nulis lirik aja dikit duitnya pelit. Tapi 100 juta itu bukan jumlah kecil. Baik, demi kariermu, aku setuju. Hah? Tadi 100 juta, sekarang 200 juta. 200 juta? Xiao Zong, ini merampok ya? Jadi sok tahu? Merampok mana cepat segini? Waktumu tinggal 5 detik. 5. Xiao Zong, kamu kan adik kandungku. Aku suruh ke Daxia Hisheng juga demi masa depanmu. 4. Cuma di stasiun provinsi bakatmu bisa berkembang. 3. Baru ada ruang untuk naik jabatan. 2. Xiao Zong, setidaknya aku yang membawamu kembali ke keluarga Shen. Hanya dengan kerjasama kita berdua, kita bisa mencapai win-win. Xiao Zong, kakak sudah mempertimbangkan banyak hal untukmu, kenapa kamu tidak bisa memikirkannya lagi dengan baik? Kamu mempertimbangkan untukku, atau untuk dirimu sendiri? Shen Anfei, kamu masih sama munafiknya, sama menjijikannya seperti dulu. Kamu bilang aku munafik,
Bagaimana bisa kamu menyakiti hati kakak seperti ini? Jangan lupa, kamu yang membawaku kembali ke keluarga Shen. Kamu juga yang membuatku tinggal di ruang bawah tanah, makan sisa makanan. Memperlakukanku seperti anjing yang bisa dipanggil dan diusir sesuka hati. Luka yang kamu berikan padaku jauh lebih besar dari semua orang. Aku takut kamu akan menjadi orang miskin yang berlagak kaya, tidak tahu batas. Aku tidak menyangka. Kamu akan membenciku hanya karena hal kecil seperti ini. Ini hanya langkah pertama, aku akan membuatmu kehilangan gelar presenter jenius. Aku akan membuat Shen Jingyou menjadi raja yang jatuh. Aku akan membuat kerajaan bisnis Shenling berangsur-angsur runtuh. Xiao Song, kakak salah. Aku akan melakukanmu dengan baik mulai sekarang. Semua yang kakak lakukan padamu sebelumnya akan kucoba tebus. Pulang dengan kakak, ya? Ketika aku tidak berguna, kamu menendangku pergi. Sekarang aku berguna, kamu ingin aku kembali? Jangan bermimpi. Jangan lupa, kamu sendiri yang bilang kamu hanya punya satu adik. Dan aku adalah noda di keluarga Shenmu. Menolak jenius seperti ini dengan tanganmu sendiri. Keluarga Shenmu benar-benar buta. Kami tidak menyebutmu di sini, Satpam. Ayo pergi. Xiao Zong.
Pasien harus segera dioperasi, segera pindahkan. Aku kakaknya, aku akan ikut. Pergi sana, jangan sok-sokan. Shenzhong tidak punya kakak seperti kalian. Jangan pura-pura peduli di sini, aku merasa jijik kalian ikut. Cepat, dokter, jalan ambulans. Kakak, jangan terlalu khawatir. Mungkin dia tidak terlalu parah, dia hanya berpura-pura. Kalau tidak bisa, aku akan memanggil bodyguard untuk membawanya kembali. Dia tidak akan kembali lagi. Kenapa belum datang juga? Aku dipanggil ke sini untuk menandatangani kontrak. Tapi malah dibiarkan di sini. Kalau bisa menandatangani kontrak dengan Future Entertainment, aku bisa mendapatkan 50 juta uang tanda tangan dan dukungan besar dari mereka. Ini akan sangat membantu perkembangan karir hiburan saya di masa depan. Jangan sampai ada masalah. Tidak, aku harus bertanya. Maaf Shen Tianwang, membuat Anda menunggu lama. Akhirnya ada waktu, apakah kontraknya sudah siap? Saya sangat minta maaf, saya baru saja menerima telepon dari bosku kami. Dia sedang ada urusan mendesak, mohon Anda pergi dulu. Anda menyuruh saya datang, saya datang. Anda menyuruh saya pergi, saya harus pergi. Saya beritahu Anda, di luar sana banyak perusahaan yang berebut ingin bekerja sama dengan saya. Jika Anda tetap bersikap seperti ini, uang kontraknya bukan 50 juta lagi yang bisa menyelesaikan. Kalau begitu, lebih baik tidak usah menandatangani kontrak. Belum menjadi bintang besar, sudah mulai belajar bersikap seperti bintang besar. Bos Gu, saya tidak bermaksud begitu. Kita sudah lama berdiskusi, bagaimana bisa Anda tiba-tiba membatalkan kontrak? Saya sebenarnya tertarik dengan bakat kreatif Anda. Baru memberikan uang kontrak 50 juta. Tapi setiap kali saya meminta Anda datang untuk membuat karya di tempat, Anda selalu menolak. Lalu, mengapa saya harus membayar 50 juta untuk membeli sampah yang tidak bisa apa-apa? Anda. Saya adalah Tianwang paling terkenal saat ini. Lagi pula, membuat karya di tempat itu terlalu sulit. Bisa menulis sebuah lagu dalam waktu singkat. Itu adalah jenius. Ada berapa orang di industri hiburan yang bisa melakukannya? Kakak Anda, Shenzhong, bisa melakukannya. Shenzhong. Shenzhong itu sampah. Bos Gu, Anda tidak boleh tertipu olehnya. Mengapa Anda ingin menandatangani kontrak dengan sampah? Apakah dia sampah? Saya rasa Anda lebih tahu daripada saya. Mengapa saya menandatangani kontrak dengannya? Saya tidak perlu menjelaskan kepada Anda. Keluarga Shen, selain dia, memang sampah semua. Pergi. Baik, jangan menyesal. Shenzhong menggantikan saya. Menandatangani kontrak dengan Future Entertainment. Jia pantas. Rating Pendengar Nanfei Radio. Kenapa tiba-tiba jatuh? Bukankah dia juara pertama di industri ini? Dan ada Jinyo yang menulis naskah untuknya. Bagaimana bisa ada orang yang dengan mudah melampauinya? Sayang sekali, pembawa acara baru dari 1001 Nights menulis cerita horor dan menciptakan 2 lagu hits, tiba-tiba muncul. Sekarang menjadi nomor 1 di industri. Saya tidak tahu, sebenarnya dia seperti apa. Itu Shenzhong. Siapa? Shenzhong, sampah itu. Dia sudah di kawasan kumuh selama belasan tahun, tidak pernah mendapat pendidikan elit. Sampah ini, dia bisa mencipta? Apa Anda tidak salah? Tidak, memang Xiaozong. Prasangka kita terhadapnya sebelumnya terlalu besar. Saya baru tahu hari ini kemampuan sebenarnya dia. Bu, sekarang Xiaozong terluka parah di rumah sakit. Haruskah kita pergi menjenguknya? Mati? Kalau belum mati, ngapain dilihat? Bu, dia kan anak kandungmu sendiri. Aku tidak punya anak yang suka bohong, tidak tahu aturan dan tidak berpendidikan. Bu, Shenzhong, dia kena kanker lambung. Apa? Karena makannya, kadang kelaparan kadang kekenyangan. Dokter bilang dia sudah kena kanker lambung, untungnya masih tahap awal. Masih bisa diselamatkan, ini salahku. Aku yang tidak merawatnya dengan baik, ini salahku. Ini tidak mungkin, Pak Butler. Apakah keluarga Shen bisa kekurangan makanan untuknya? Apakah kami bisa membiarkannya kelaparan? Nyonya, Anda bilang, jangan biarkan tuan muda terbiasa hidup mewah, harus membuatnya terbiasa susah. Jadi, makanan yang disiapkan keluarga Shen tidak ada bagian untuk Shenzhong.
Dia hanya bisa makan sisa-sisa makanan. Ah, meskipun begitu, itu karena sebelumnya dia selalu menyasar anakku, hanya memberinya pelajaran saja. Meskipun begitu, kami masih membiarkannya masuk universitas elit, kalau bukan karena kami. Bisakah dia masuk Universitas Jiangcheng? Itu kan universitas bangsawan. Tanpa kami, bisakah dia masuk? Tapi, ini adalah Shenzong sendiri yang lulus ujian masuk. Dan dia juga mengajukan beasiswa, biaya kuliahnya juga pinjaman. Kamu bilang aku memperlakukannya dengan buruk? HMPH, itu salahnya sendiri. Salahnya sendiri yang pendiam, kalau dia bilang dari dulu. Kami pasti akan membantunya. Baiklah, kita bawa dia pulang. Dan nanti kita akan lebih baik padanya. Kamu boleh pergi. Orang-orang ini dari awal sampai akhir tidak pernah peduli dengan luka Shenzong. Dia benar, kami benar-benar tidak mencintainya, apalagi menghormatinya. Dan tidak ada yang peduli padanya, Bu, bagaimanapun juga. Sekarang Shenzong kena kanker lambung dan terluka parah di rumah sakit. Kita harus membawanya pulang. Bukan begitu? Merebut kontrakku, sekarang ingin merebut kasih sayangku. Tidak mungkin. Bu, Aduh. Nak, kamu kenapa? Siapa yang mengganggumu? tidak apa-apa Bu, cuma kakak merebut kontrakku dengan Future Entertainment. Apa? Bagaimana dia bisa merebut kontrakmu? Bukankah dia cuma presenter kecil di radio? Itu Shenzong, dia di stasiun radio. Menciptakan beberapa lagu hit yang mungkin menarik perhatian direktur Future Entertainment. Dia juga bisa menyanyi. Menurutku dia cuma nebak-nebak aja. Kakak mungkin tidak ingin aku tanda tangan dengan Future Entertainment. Tapi dia tahu jelas, menyanyi adalah impian seumur hidupku. Dia tetap menyuruh Guling Air menolak untuk kontrak denganku. Shenzong juga keterlaluan banget. Kalian bagaimana bisa pasti itu Xiao Zhong yang tidak mengizinkan Jingyo kontrak? Kenapa tidak mungkin pihak lain tidak tertarik dengan kemampuan Jingyo? Prasangka kalian terhadap Xiao Zhong terlalu besar, ya? Kakak merasa naskah yang kutulis tidak sebagus Shenzong, lalu menganggapku benar-benar tidak berguna. Kakak juga keterlaluan banget. Selamat tahun ini Shenzong. Setiap kali menaget Jingyo, kamu bikin tidak tahu. Sekarang Jingyo kehilangan kontrak. Apa kamu masih mau menyalahkannya? Aku bukan bermaksud begitu, cuma merasa tidak bisa disalahkan ke Xiao Zhong. Kamu terlalu pilih kasih. Memang, bukankah cuma 2 lagu saja? Mungkin saja. Itu Shenzong cuma nebak, atau ada orang ahli yang membimbing. Kalian masih tidak percaya dia punya kemampuan? Kalian satu persatu menyaksikan sendiri dia mengubah stasiun radio kecil dari tidak dikenal menjadi sekarang nomor 1 yang jauh unggul. Masih tidak percaya dia punya kemampuan? Prasangka kalian padanya seharusnya dikurangi, ya? Ibu, tapi meskipun kakak sehebat apapun, tidak boleh mengambil resource-nya. Memang, Shenzong, dia tahu jelas. Anakku paling ingin jadi bintang. Future Entertainment adalah perusahaan pembuat bintang terbesar. Dia tidak bisa mengalah sedikit pada Jingyo, meskipun dia benar-benar bisa menulis cerita horor dan lagu. Itu harusnya diberikan dulu padamu dan Jingyo, betul. Keluarga Shen kami, yang difokuskan kembangkan, adalah kalian berdua elit, dia si sampah. Meskipun dia punya resource, dipakai padanya juga mubazir. Kalau dia punya hati nurani, harusnya memberikan. Membantu kalian berdua jadi terkenal. Baik. Ku bilang kenapa anak ini tiba-tiba kabur dari rumah. Bilang putus hubungan dengan kami, ternyata tahu diri punya sedikit kemampuan. Mau meninggalkan keluarga Shen kami? Baiklah. Maka aku akan membuatnya tahu, kecerdikannya yang kecil itu. Meninggalkan kekuatan keluarga Shen kami, sama sekali tidak berarti. Aku tidak terima, aku gila-gilaan belajar, aku menulis puisi. Aku menulis lagu, aku menulis rencana bisnis, semua untuk membuktikan. Aku sama seperti kalian. Tapi akhirnya aku salah, kalian biarkan orang ini mencuri hasil kerjaku. Gunung prasangka ini, aku gali selama 5 tahun. Lebih dari 1000 hari dan malam, aku tetap tidak bisa menggali. Mata kalian yang meremehkanku. Cukup. Kenapa suaranya besar sekali? Bikin kaget kamu. Kamu kenapa? Xiao Zhong, dia adalah adik kandungmu. Anak kandungmu. Tahukah kalian, selama bertahun-tahun ini, dia hidup seperti apa di luar sana? Kami kenapa? Apa kami tidak baik padanya? Kami baik padanya, kami semua keluarga, memperlakukannya seperti pembantu. Membuatnya masak, cuci baju, bersih-bersih. Tidak pernah memberinya uang jajan. Semua ini kalian tahu? Aku membawanya kembali dari daerah kumuh, memberinya kehidupan yang begitu nyaman. Ini adalah keberuntungan besar baginya, membuatnya melakukan sedikit pekerjaan rumah. Kenapa? Dia malah tidak mau, ya kan? Apa hubungannya dengan kami?
Ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Kalau dia tidak sejak awal menargetkan Jingyo, apakah kami akan menghukumnya untuk membersihkan? Kalian, Xiaozong benar, sudah 10 tahun. Usahanya tetap tidak bisa menembus prasangka kalian. Aku yang salah. Sayangnya, aku menyadarinya terlalu terlambat. Sudah, kalau kamu tidak tenang, bawa dia kembali. Asalkan dia mau menggunakan lagunya untuk mempopulerkan anakku. Nanti kita akan lebih baik padanya. Aduh, sudah, kakak jangan menangis lagi. Kami akan segera membawanya kembali. Dia sudah pergi begitu lama, seharusnya dia merindukan kebaikan kami. Xiaozong, apakah dia akan kembali? Shenzong, lukamu belum sembuh, kan? Kenapa tidak istirahat lebih lama? Sudah baik, hari ini aku ingin menandatangani kontrak dulu. Apapun yang kamu butuhkan, beritahu aku akan mengaturnya. Aku butuh tempat yang tenang untuk berkarya. Selanjutnya, aku akan menciptakan beberapa lagu hits untuk para penyanyi itu. Membuat mereka terkenal. Baik, aku percaya padamu, kamu fokus saja berkarya, sisanya aku yang atur. Terima kasih, bosku, aku dengar kamu untukku. Tidak menandatangani kontrak dengan Shen Jingyo. Sudah ada kabar di kalangan. Ada penulis bayangan yang menulis lagu untuk Shen Jingyo. Sekarang terlihat, dia hanya seperti bantal yang dihias saja. Penembak bayaran. Menurut kalian, lagu-lagu Shen Jingyo, bukan dia yang menulisnya. Benar, sebenarnya saya pernah berinteraksi secara pribadi dengan Shen Jingyo, dengan sifat dan bakat seperti dia. Saya rasa dia tidak bisa menulis lagu hit itu, jadi saya tidak menandatanganinya. Sekarang setelah menandatangani kamu, saya merasa seperti mendapat keuntungan besar. Sepertinya meskipun mencuri milik saya, Shen Jingyo tetap tidak akan sukses. Bukan milikmu. Saya bisa mencari rumah untukmu dulu. Kamu tenang dan fokus untuk menciptakan. Saya bisa memberimu waktu 1 bulan. 1 bulan? Tidak perlu, hari ini saya bisa. Menciptakan lagu hit khusus untuk raja di bawah naunganmu. Cepat sekali kamu menulisnya. Yang saya inginkan adalah lagu hit yang serius, bukan lagu sembarangan, yang bisa menipu saya. Kamu lihat saja nanti. Hujan dingin yang mengguyur wajahku, lagu hit. Benar-benar lagu hit. Dan nada ini sangat cocok dengan suara sang raja. Saya tidak menyangka, dalam waktu singkat, kamu sudah menciptakan lagu hit lagi. Sepertinya saya benar-benar mendapat keuntungan besar. Ini hanya sebagian, saya tidak akan membuatmu merasa bahwa 50% saham itu rugi. Kalau begitu saya pergi dulu, seminggu lagi saya akan memberimu 10 lagu hit seperti ini. Dengan semua ini, seperti Shenyo, saya bisa melatih banyak penyanyi dengan level ini. Kalau begitu saya pulang dulu. Sekarang posisi Shen Jingyo sudah terguncang. Shen Hanfei juga sudah kehilangan gelar presenter jenius, keluarga Shen. Mungkin sudah panik. Shenzong, Mama menyuruhmu pulang bersama kami. Kamu suruh pulang? Saya harus pulang? Sudah saya katakan. Saya sudah benar-benar putus dengan keluarga Shen. Xiaozong, sebelumnya kami yang salah. Kami mengabaikanmu, tidak memperhatikan perasaanmu. Kami tidak akan melakukannya lagi, ikut kami, ya? Jangan pura-pura baik di sana. Shenzong, kamu sombong apa? Kami sudah datang menjemputmu, kamu masih mau apa lagi? Mau apa lagi? Saya ingin kalian hancur. Ingin membuat kalian terperosok dalam lumpur. Ingin membuat kalian membayar semua yang kalian berutang padaku. Semua akan kukembalikan padaku. Shenzong, meskipun kamu bersandar pada Future Entertainment, dengan kemampuan grup Shen kami, menyembunyikanmu, seorang penyanyi kecil, bukanlah hal yang sulit. Setelah meninggalkan keluarga Shen, kamu tidak akan punya tempat di Jiangcheng. Tenang saja. Meskipun keluarga Shen meninggalkan Shenzong, aku tidak akan meninggalkan Shenzong. Kulinger, bosku dari Future Entertainment. Bosku, Shenzong hanya beruntung. Menciptakan 2 lagu, dia hanya sampah. Apakah kamu yakin ingin melawan sampah dan melawan keluarga Shen kami? Xiaoling, jangan bicara lagi. Menurutku, orang seperti kamu yang tidak punya wawasan. Baru sampah, bosku. Kamu sangat menghargainya. Ya, apa yang kalian tidak mau, aku mau. Shenzong, aku sudah siap. 7 hari lagi, akan ada pesta untukmu. Akan menggandeng semua selebriti di Provinsi Jiang. Untuk membuka popularitasmu. Dengar, setelah meninggalkan keluarga Shen, seluruh Jiangcheng adalah tempat tinggalku. Kalian segera pergi. Shenzong, kamu akan menyesal.
Menyesal? Aku menyesal tidak segera meninggalkan keluarga Shen. Ling Er, kita pergi. Kakak, begitu saja kita melepaskannya. Sudah, kita yang salah padanya. Dia tidak akan kembali lagi. HMPH, meskipun dia tidak ingin kembali, dia harus kembali. 7 hari lagi. Aku akan mengadakan pesta untukmu dan Jinyo. Akan mengundang Semua selebriti di Zhangzhou. Shen Hong ingin menjadi bintang, kan? Maka aku akan membuatnya. Selamanya seram. Halo, Raja Liu, saya Shen Ling dari grup Shen. 7 hari lagi, kami akan mengadakan pertemuan pertukaran lagu emas. Semoga Anda bisa datang. Baik, Bos Shen. Saya pasti akan datang. Baik. Halo, Raja Liu, saya CEO Future Entertainment. Guling Er ingin bekerja sama dengan Anda. Guling Er ingin bekerja sama dengan Anda. Kerjasama. Ini adalah lagu yang dibuat khusus untuk Anda oleh Future Entertainment. Silakan lihat. Hujan dingin yang menusuk, menampar wajahku dengan acak. Lirik dan melodi yang bagus, begitu dirilis. Pasti akan mengguncang industri musik Mandarin. Jika Anda berminat untuk bekerja sama, 7 hari lagi, saya akan menunggu Anda di pertemuan pertukaran lagu di Hotel Longding untuk membahas kerjasama selanjutnya. Baik, Anda tenang. Saya pasti akan datang, pasti datang. Wang, Ratu Musik. Saya Shen Ling dari grup Shen. 7 hari lagi, grup Shen kami akan mengadakan pertemuan pertukaran lagu di Hotel Longding. Semoga Anda bisa datang. Baiklah, sampai jumpa 7 hari lagi, Bos Shen. Baiklah. Apa? Future Entertainment mengirimkan lagu khusus untuk saya. Di mana orangnya? Saya akan segera ke sana. Halo Tuan Yo, halo Nona Yang. Hei Lu Nyonya Han. Aluli, aktor terkemuka. Alu Tuan Bang. Hari ini yang datang adalah tokoh-tokoh penting di industri hiburan. Kalian harus bersemangat, pastikan mereka dilayani dengan baik. Ja. Shen Song, kamu juga di sini. Kakak, jangan-jangan kamu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengikuti pertemuan pertukaran lagu menggunakan koneksi kakak-kakak untuk membuka jalanmu. Tenang, sumber daya keluarga Shen, saya tidak tertarik menggunakannya. Xiao Zong, asalkan kamu mau kembali. Kakak bersedia membuka jalan untukmu, saya jamin. Bisa membuatmu debut seperti Jinyo. Kamu akan sebaik itu. Xiao Zong, kakak benar-benar tahu salah. Kembalilah bersama kami. Saya tahu, kamu punya dendam pada kami, tapi tidak perlu mempertaruhkan masa depanmu. Saya pasti akan memberikan semua sumber daya terbaik untukmu. Keluarga Shen mau memberikan sumber daya untuk saya. Kakak, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu pada kakak-kakak? Kakak sudah menghabiskan banyak tenaga untuk mengadakan pertemuan ini. Ini adalah satu-satunya kesempatan dalam hidupmu untuk bersentuhan dengan masyarakat kelas atas. Tenang, bahkan tanpa sumber daya kalian, Shen Song tetap bisa menjadi bintang yang paling bersinar. Kabarnya, CEO Future Entertainment memiliki pandangan yang tajam dan taktik bisnis yang kejam, tapi kali ini mungkin akan terjatuh dalam hal ini. Saya sudah berurusan dengan semua orang penting di dunia hiburan. Mereka semua akan datang ke acara pertukaran musik keluarga Shen, benar kan? Shen Song, keluarga Shen yang menentukan masa depanmu, asalkan kamu mau terus menulis naskah untuk kakak perempuan, mau menulis lagu untuk Jinyo, mau menulis rencana bisnis untukku, asalkan kamu mau kembali. Maka aku bisa melupakan masa lalu dan membantumu debut. Tidak perlu, aku tidak butuh. Jangan sok bisa, lebih baik kamu kembali. Pulang ke sini. Kakak, lebih baik kamu kembali, kalau tidak. Kamu lihat sendiri, pesta kalian hari ini sepi. Bukankah itu memalukan? Sudah lama berlalu, orang yang kalian undang. Kenapa belum ada yang datang? Kalian yakin mereka akan datang? Pertukaran lagu yang kalian undang. Mungkin mereka tertunda di perjalanan. Liu Tianwang tiba. Nona Shen, maaf sekali. Tidak apa-apa, silakan masuk. Baik, saya masuk dulu. Tianho tiba. Wang Tianho,
Maaf ya, Nona Shen, saya tidak apa-apa. Saya mengerti, silakan masuk. Baiklah, saya masuk dulu. Lihat kan, Shenzong. Pasti tadi macet di jalan, jadi tertunda. Sikapmu terhadap kakak sudah membuktikan semuanya. Benarkah? Selamat untuk kalian. Lihat kan, Shenzong? Ini adalah daya tarik grup Shen. Aku sarankan kamu segera kembali. Kalau tidak, kamu bisa menunggu sampai kaki lelah. Tapi orang yang kamu tunggu tidak akan datang. Siapa bilang tidak akan datang? Setidaknya, aku datang. Hanya seorang penyiar radio kecil. Kamu pikir kamu siapa? Jangan begitu, dia juga seorang selebriti. Mungkin hari ini satu-satunya yang mau datang untuk Shenzong. Sudah, kalian berdua jangan banyak bicara. Xiaozong, sekarang semua orang sudah dibujuk oleh kakak ketiga. Kalau kamu terus keras kepala, hanya akan mempermalukan diri. Pulanglah dengan kakak. Tidak perlu sok baik. Asalkan kamu mau kembali denganku, aku akan di pesta. Perkenalkan kamu ke kalangan elit, buka jalan ketenaranmu. Oja? Kalau gitu terima kasih banyak ya. Abaikan mereka. Ayo kita masuk dulu. Syok-syokon. Nanti kalau mereka lihat, di pesta mereka nggak ada satu orang pun. Ekspresi mereka bakal gimana ya? Sudah Jingyo, jangan banyak bicara. Sudah, sekarang semua sudah masuk. Ayo kita juga masuk. Aku nggak sabar pengen lihat waktu mereka tahu. Pesta mereka sepi nggak ada orang. Ekspresi mereka bakal gimana? Kok nggak ada satu orang pun? Ini bagaimana sih? Nggak mungkin. Kita kan sudah janji sama mereka. Kok bisa nggak ada satu orang pun? Jangan-jangan semua pada pergi ke pihak Shenzong? Pasti mereka salah jalan. Mereka kan sudah janji sama aku. Dua ruangan ini kan dekat, pasti itu. Pelayan yang nggak becus yang ngasih tunjuk salah. Kakak ketiga, kita langsung ke sana bawa mereka kembali. Baik, aku sudah susah payah begitu lama. Nggak boleh sampai jatuh ke tangan Shenzong. Si bodoh itu. Ayo kita langsung ke sana. Oh, Shenzong, Kalian mau apa lagi? aku heran kenapa kamu begitu percaya diri. Ternyata suruh para pelayan, alihkan tamu undanganku. Semua diarahkan ke ruangan kalian. kakak, sebanyak apapun kamu pengen tenar, jangan seperti ini dong. Kalian yakin banget kalau aku yang menipu mereka? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Lihat kan? Di mata kalian, aku selalu saja pembohong, nggak berpendidikan, bagaimanapun caraku. Seberapa keras berusaha, percuma. Xiaozong, Kakak, jangan banyak bicara sama dia. Aku langsung masuk. Buka topeng aslinya. Humph. Semuanya pasti salah ruangan ya? Nona Shen, Dua ballroom ini memang terlalu berdekatan. Ballroom sebelah itu, yang aku siapkan untuk semuanya. Ruang perjamuan ini. Itu guling air yang siapkan untuk Shenzong. Artis kecil yang gak terkenal. Mari. Sebaiknya semuanya ikut aku. itu, Nona Shen belum dapat kabar? Kabar apa? Kami memang sudah janji pada Shenzong dan bosku. Makanya datang ke ballroom ini, nggak salah tempat. Kamu setuju dengan mereka? Bukannya kamu sudah janji sama aku? Wah itu, ini bukan salahku juga. Memang Shenzong menciptakan lagu hit khusus untukku. Kalau aku tidak datang, lagunya pasti direbut orang lain. Shenzong menciptakan untukmu? Betul, lagu itu sangat cocok dengan suaraku. Dan begitu dirilis, lirik dan melodinya pasti langsung hits. Ah, iya, dia juga menulis lagu cinta untukku. First Love, kalian punya juga? Punya, kami semua punya. Mana mungkin? Bagaimana mungkin Shenzong bisa menulis begitu banyak lagu dalam waktu sesingkat ini? Dan semuanya lagu hit lagi? Apakah punya kemampuan seperti itu? Shen Jingyo, bukankah kamu sudah tahu? Lagu-lagu hitmu selama ini, bukankah semua hasil curian dariku? Camel, kamu ngomong apa sih? Aku ngomong sembarangan? Apa kamu mau bilang lagi aku memfitnahmu, mengada-ada, mencoreng namamu, Shen Jingyo?
Kalau kamu memang punya bakat dan benar-benar bisa mencipta, coba sekarang ciptakan satu lagu di tempat. Mencipta butuh waktu, butuh inspirasi, butuh suasana. Mana mungkin bilang mencipta langsung bisa mencipta? Bukannya kamu mengaku genius mencipta? Bukannya bisa mencipta tema apa saja? Kenapa tidak mencipta? Benarkah kita salah selama ini? Selama ini memang ditulis oleh Shenzong? Kita terlalu berprasangka terhadapnya, hingga selalu tidak mau percaya padanya, selalu memfitnahnya. Tidak mungkin. Shen Hong kan orang buangan keluarga Shen. Si Peku undang. Dia mencipta lagu-lagu itu pasti cuma gulingan. Yang menyuruh orang lain menciptakannya. Dia kan orang dari perkampungan kumuh. SIP Kandang. Mungkin saja huruf pun tidak kenal. Sampai sekarang kamu masih tidak mau mengakui kemampuanku, ya? Baik. Kalau mau bandingkan budaya, bandingkan wawasan sastra. Aku tantang kamu. Bawakan pulpen. Dia mau menulis lagu langsung di tempat? Shen Hong, lebih baik jangan mempermalukan diri. Jangan-jangan nanti kamu tidak bisa menulis, wajahmu bakal jadi bahan ejekan seantero dunia hiburan. Kamu benar-benar mau membuktikan kalau kamu bisa mencipta? Nanti jangan sampai menulis lagu jelek. Malah membuktikan kalau kamu memang sampah. Lagu sudah selesai kuciptakan. Cepat sekali. Jangan sampai nanti kamu menulis lagu jelek, aku tidak akan mengakuinya. Xiao Kui. Mei Kui. Gue wei gue gue. Lagi, apa-apaan ini? Huo Yan Yan, apa-apaan ini? Shen Hong, jangan kira kamu bisa menulis lirik hanya karena tahu beberapa karakter langka. Yu Shuang Fa. Huo Yan Yan Yi. Suilin Miao Miao. Zili Cheng Yiki, Yu Yu Du Sing Ti Hu Guanding. Mian Mian Gua Feng Wei Gui Kuan, Long Sing Long Long. Ini benar-benar sebuah lagu, kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Juga bernyanyi dengan sangat indah. Ini tidak dihitung, ini tidak dihitung. Ini hanya tumpukan karakter langka. Bagaimana bisa disebut lirik? Tidak ada tingkat sama sekali. Karakter Tiongkok kami, begitu ditulis langsung menjadi lukisan. Sejarah 5.000 tahun. Si Yu Wei, si Shui Wei Miao, si Wu Wei. Kamu bilang ini tidak ada tingkat, menurutku kamu tidak bisa baca saja. Camel. Ini juga tidak bisa disebut lagu emas, hanya ada beberapa karakter langka. Hanya menunjukkan bahwa dia memiliki kosakata yang besar. Karakter Tiongkok kami, satu nada datar satu nada naik, menjadi puisi. Badut kecil. Kemampuan menciptakan ini, untung aku setuju dengannya. Bisa bekerja sama dengannya, benar-benar kehormatan bagiku. Melodi indah dari Gongxiang Jue Ziyu. Semua orang bilang ini menjadi idiom, jadi idiom. Ini jauh lebih baik daripada Xiao Shen. Bernyanyi lebih enak. Sekarang, apakah kalian mau mengakui kemampuan Shen Hong? Ini. Aku salah paham dengan Xiao Song. Sudah tahu kemampuan menciptanya, tapi tetap tidak percaya padanya. Kalau kamu punya kemampuan ini, kenapa tidak tunjukkan lebih awal? Kalau kamu tunjukkan lebih awal, Shen Jia pasti sudah mencapai puncak. Menurutku kamu egois, hanya mementingkan diri sendiri. Aku egois, mementingkan diri sendiri. Benar, kamu punya kemampuan ini, kenapa tidak berikan? Semua orang menulis naskah, menulis beberapa lagu untuk Jingyo, seperti ini. Mereka pasti sudah menjadi nomor 1 di industri mereka. Sanjia, jangan bicara lagi. Aku bilang, kamu memang egois, mementingkan diri sendiri. Kamu punya kemampuan mencipta seperti ini. Bukan dari keluarga Shen kamu pergi. Meskipun kamu memberikan sedikit saja, kamu hanya memberikan sedikit kepada keluarga Shen. Kalau begitu, keluarga Shen pasti sudah sangat sukses. Aku tidak membantumu. Selama ini, lagu-lagu hits yang kamu rilis, naskah pidato di radio, dan rencana bisnis kamu, Shenling. Mana yang bukan karyaku? Salju yang serius.
Ini ternyata ditulis oleh Shen Zhong. Ai bikin Shen Jingzhao saat menerima penghargaan Raja Musik yang mengklaim lagu originalnya sendiri. Ini bukan yang membuatku mendapatkan gelar presenter Radio Genius. Naskah itu, siaran langsung itu. Rating pendengar mencapai 10 juta dan langsung membuatku menjadi presenter Genius di mata semua orang. Ternyata ini semua adalah jasa Xiao Zong. Ini naskahku. Karena inilah aku menjadi ratu film. Xiao Zhong, ini rencana bisnisku. Ini rencana bisnis yang kugunakan untuk memenangkan proyek di selatan kota saat aku berusia 23 tahun. Dokumen rencana bisnis. Dan ini usulan transformasi yang kugunakan untuk mengalahkan lawan saat aku berusia 25 tahun. Ini usulan transformasi yang kugunakan untuk mengalahkan lawan. Ini saat aku berusia 28 tahun. Semua ini. Samuel ini debuatkan oleh Jingzhou Antaku, APA aku. Aku yang salah. Kakak-kakak yang salah. Kami selalu salah paham dengan Xiao Zong. Ternyata semua ini Xiao Zong yang membantu kami. Kakak benar-benar tahu salah. Xiao Zong, maafkan kami. Sekarang sudah tahu. Sudah terlambat. Selama ini yang kuberikan kepada kalian. Sudah saatnya untuk mengambilnya kembali.